semuanya. Oke, pagi teman-teman, dimanapun teman-teman berada, saya berharap pagi ini teman-teman semuanya dalam kondisi sehat dan happy ya teman-teman ya. Nah, sebelum acara Significant Five Years ini saya mulai, mari kita pertama-tama satukan hati untuk berdoa terlebih dahulu. Oke, doa saya akan pimpin ya. Selamat pagi Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu di pagi hari ini. Kami bisa berkumpul bersama via Zoom ini untuk belajar bersama-sama. Tuhan, berikan kelancaran setiap internet di rumah kami masing-masing. Kosongkan gelas kami agar kami semua bisa mendapatkan sesuatu dari acara pagi ini. Berkati juga pembicara dan para PIC yang mau membantu acara ini agar berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan, semua kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Amin. Oke, teman-teman. Nah, teman-teman, sebelum acara dimulai, perkenalkan nama saya Ming Jian. Saya bergabung di MRT Group sudah 6 tahun ini ya, teman-teman ya. Nah, acara Significant Five Years ini dibuat untuk teman-teman yang baru aja gabung di kelas ini untuk lebih mengenal bisnis prudensial itu seperti apa sih, dan terutama teman-teman lebih mengerti lagi akan support system yang sudah ada di MRT Group ini. Nah, teman-teman, sebentar lagi saya akan panggilkan satu teman saya yang bukan lebih pintar sih teman-teman ya, tapi yang sudah menjalankan bisnis ini lebih dulu dari teman-teman. Dan beliau nanti akan menjelaskan apa aja sih bisnis di Prudential ini dan bagaimana support system yang ada di MRT Group. So, saya nggak langsung lama-lama teman-teman ya, saya langsung panggilkan teman saya. Hai Adrian, Halo, pagi, pagi-pagi. Minjen. Oke, gimana kabarnya nih Adrian pagi ini? Luar biasa, mantap, Ci. Oke, sehat-sehat ya Adrian ya. Ya, sehat-sehat juga, Cing Mincen, sama keluarga juga ya. Oke, amin amin. Adrian, boleh nggak nih sebelum memulai kamu sharing nih Adrian, mungkin Mm-mm. teman-teman di sini pingin tahu nih background kamu sebelum kamu bergabung di MRT Group nih Adrian. Boleh ceritain nih. Oke, thank you, Cing Mincen ya, untuk perkenalannya barusan. Semangat pagi, teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Adrian Irwandika. Teman-teman bisa panggil saya dengan nama Randi. Saya saat ini adalah seorang agency director di MRT Group di Prudential Indonesia. Nah, teman-teman, kalau boleh cerita sedikit, saya memulai bisnis ini itu dari saya sejak umur 21 tahun. Sejak saya kuliah semester 7 di Universitas Prastia Mulia Jakarta. Nah, tahun ini adalah tahun ke-8 saya selama menjalankan bisnis Prudential. Dan dulu di awal banget, kenapa sih pengen untuk jalanin bisnis bareng sama Prudential? Sebetulnya ada ceritanya, teman-teman. Karena kalau teman-teman lihat saya sekarang, mungkin nggak pernah kebayang dulu saya background-nya seperti apa. Jadi tadi saya udah sempat cerita juga bahwa saya memulai bisnis ini sebagai seorang mahasiswa semester 7 di Universitas Prastia Mulia. Dan selain itu, saya juga aktif bermusik, teman-teman. Dan kalau teman-teman mungkin bayangin, lihat penampilan saya sekarang, mungkin kebayangnya saya mungkin alirannya pop atau alirannya jazz gitu mungkin ya. Nah, jangan kaget, saya dulu waktu aktif bermusik, saya itu genrenya heavy metal, teman-teman. Jadi saya banyak masuk ke dunia underground pada saat itu. Dan yang namanya dunia underground, di dalam dunia heavy metal itu seperti apa sih gambarannya? Nah, teman-teman bayangin aja, saya tuh pernah ya waktu lagi manggung di luar kota, waktu kita lagi tour, itu tuh ada loh di backstage band lain yang sebelum manggung ritualnya tuh ada yang gorok-gorok leher ayam, terus darahnya diminum. Se-ekstrim itu, teman-teman. Lingkungan saya pada waktu dulu masih aktif bermusik. Dan itu saya jalankan bertahun-tahun sampai akhirnya saya ketemu dengan bisnis Prudential. Yang membuat saya tertarik awalnya, kenapa sih mau join? Karena ceritanya adalah dulu waktu saya baru mulai mau join, saya ini termasuk orang yang lulus kuliahnya telat, teman-teman. Jadi jangan dicontoh ya, normalnya S1 itu kan 4 tahun. Saya lulusnya itu 5 tahun, teman-teman. Jadi telat 1 tahun. Dan pada waktu itu, saya udah keburu janji sama orang tua. Bahwa kalau saya lulusnya telat, biarkan saya cari uangnya sendiri untuk bayar biaya kuliah saya.
Jadi karena udah keburu janji kan mulai putar otak teman-teman, gimana nih nantinya untuk bayar kuliah sendiri. Dan kuliah saya di Prasetya Mulia itu termasuk kampus yang nggak murah teman-teman. Jadi per semesternya pada saat itu kurang lebih 13,5 juta dan saya harus bayar 2 semester kalau untuk lanjut di tahun kelima. Jadi bisa kebayang teman-teman ya, anak kuliah yang selama ini uangnya masih dari orang tua, tiba-tiba harus pikir putar otak gimana ngumpulin uang 27 juta. Jadi itu yang jadi penggerak saya awalnya. Saya pengen banget punya cara untuk bisa menghasilkan uang 27 juta untuk bisa bayar kuliah sendiri. Selain itu, yang kedua, karena teman-teman saya udah pada lulus duluan, teman-teman, mereka kan udah pada kerja, udah pada punya uang sendiri. Sedangkan saya masih terima uangnya dari orang tua. Nah, saat itu sering banget, teman-teman. Saya diajak pergi sama teman saya alasan aja nggak bisa, padahal saat itu nggak punya duit. Jadi dari lubuk hati yang saya paling dalam, saya tuh kepengen juga, sebelum saya lulus, kalau bisa saya udah bisa punya penghasilan sendiri. Sehingga nantinya pada waktu lulus, saya nggak usah pusing lagi mau cari kerja di mana. Jadi itulah dua alasan yang membuat saya kepengen untuk cari uang, kepengen untuk mendapatkan sebuah pekerjaan. Dan pada saat itu, saya dipertemukan oleh temannya orang tua saya, yang ternyata beliau itu menjalankan bisnis prudential. Yang saya lihat pada saat itu adalah bisnis ini potensinya masih besar banget teman-teman. Jadi mungkin ada 5 kriteria yang membuat saya tertarik untuk menjalankan bisnis prudential pada saat itu. Yang pertama adalah saya melihat bisnis ini modalnya kecil. Yang kedua, punya potensi profit yang besar. Yang ketiga, bisnis ini aman, ada legalitasnya. Bukan bisnis yang bisa ngasih keuntungan besar, tapi ternyata harus khawatir kalau tiap hari ditangkap polisi gitu misalnya. Nggak seperti itu teman-teman, ini bisnis legalitasnya jelas. Kemudian yang keempat, bisnis ini ternyata bisnis yang cukup sustain di dalam situasi ekonomi apapun. Terbukti saat ini di saat pandemi aja, bisnis kita masih bisa berjalan dari rumah masing-masing. Dan yang kelima adalah bisnis ini bisa kasih kita repeat income. Jadi 5 hal itulah yang membuat saya tertarik pada awalnya. Jadi saya nggak pikir panjang, pada saat itu saya ambil keputusan untuk join. Dan bersyukurnya teman-teman saya dimentorin dan saya ada di dalam komunitas MRT Group ini, sehingga pada waktu saya menjalankan bisnis ini di awal-awal, dari anak kuliah yang nggak ngerti sama sekali gimana cara jalanin bisnis, saya dibimbing step by step-nya bagaimana jalanin bisnis ini. Sehingga akhirnya setelah 1 tahun teman-teman, saya berhasil mewujudkan 2 hal yang tadi saya sebutin di awal, yaitu saya berhasil mengumpulkan uang 27 juta untuk bisa bayar kuliah saya sendiri, dan yang kedua, sebelum saya lulus, saya udah bisa punya penghasilan sendiri, sehingga nantinya pada waktu lulus, saya udah nggak perlu pusing cari kerja lagi. Dan pada saat itu, teman-teman, setelah 1 tahun saya menjalankan bisnis bersama dengan Prudential, saya alhamdulillahnya berhasil mencapai untuk penghasilan 100 juta per bulan pertama saya. Maka dari itu, itulah yang membuat belief saya sangat kuat terhadap bisnis ini, dan saya pengen banget bagiin kesempatan yang saya dapat itu kepada teman-teman yang hadir pada pagi hari ini juga. Mudah-mudahan apa yang nanti saya share itu juga bisa bermanfaat buat teman-teman, karena nantinya saya juga nggak sendirian. Akan ada 2 teman saya yang lain yang juga akan berbagi pengalamannya bagaimana mereka menjalankan bisnis ini. Mudah-mudahan sharing kami bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian dan bisa membawa teman-teman untuk sama-sama mewujudkan impian teman-teman masing-masing. Gitu ya. Nah, apa sih yang saya lihat pada saat itu? Kenapa saya bisa punya kesimpulan 5 hal tadi? Sehingga saya tertarik untuk join ke bisnisnya Prudential. Saya izin untuk share screen teman-teman ya, supaya lebih kebayang apa yang saya lihat pada waktu itu dan model bisnisnya tuh seperti apa sih, supaya teman-teman lebih kebayang lagi. Oke? Ini boleh diinfo mungkin dari Ci Mingchen, udah muncul belum slide-nya ya? Sudah. Udah ya, Ci? Aman ya? Oke, aman. Nah, teman-teman, kita boleh lebih interaktif ya. Teman-teman silakan kalau nantinya saya bertanya sesuatu, boleh tulis di chat box-nya masing-masing ya. Saya mau tanya dulu dong dari teman-teman sekalian saat ini yang udah hadir, teman-teman itu datang dari kota mana aja. Jadi boleh ya disebutkan nama dan kota asalnya masing-masing. Kita bisa saling berkenalan di chat box-nya dan teman-teman pun jadi bisa dapat gambaran bahwa Zoom hari ini pagi ini dihadiri oleh teman-teman di berbagai kota di seluruh Indonesia. Oke, kita boleh saling partisipasi ya di chat box-nya masing-masing. Teman-teman silakan tulis namanya
dan juga asal kotanya masing-masing. Silakan ya, nanti saya akan bacain. Oke, welcome teman-teman to MRT Group. MRT Group ini adalah the biggest agency group in Prudential Indonesia. Kalau kita ibaratkan sebagai sebuah sekolah, MRT Group ini merupakan sekolah unggulan, teman-teman. Jadi bisa bayangin ya, kalau teman-teman berada di dalam sekolah unggulan, sudah pasti orang-orang yang ada di dalamnya pun juga termasuk orang-orang unggulan. So, bersyukurlah teman-teman bisa hadir pada pagi hari ini karena teman-teman diajak untuk mendengarkan sebuah peluang bisnis melalui sekolah unggulan dan juga orang-orang unggulan juga. Welcome to MRT Group. Oke. Nah, kalau bicara MRT Group, sebetulnya apa sih hal-hal yang kita bisa lihat di dalam MRT Group, kita bisa dapatkan di dalam MRT Group? Kalau menurut saya, MRT Group ini 4 kata yang melambangkannya adalah pertama, yaitu fun. Yang kedua, positif. Yang ketiga adalah community. Dan yang keempat adalah togetherness. Jadi ini adalah 4 kata yang melambangkan MRT Group. Teman-teman bisa merasakan juga nantinya pada waktu bergabung bersama MRT Group, bagaimana sih serunya kita, bagaimana sih positifnya kita, bagaimana sih komunitinya kita, dan bagaimana kebersamaannya kita. Nah, ini adalah rangkaian foto-foto kita pada waktu zaman sebelum pandemi, pada waktu kita masih melakukan kegiatan-kegiatan kita secara offline, teman-teman. Jadi, banyak banget keseruan yang kita bisa dapat bareng sama teman-teman di MRT Group. Oke? Nah, kalau kita bicara teman-teman sekarang diajak untuk mendengarkan peluang bisnis di industri asuransi. Pertanyaannya adalah, kenapa kalau kita mau berbisnis, itu kita perlu mempertimbangkan industri asuransi? Karena sebetulnya, semua bisnis itu bagus kok, teman-teman. Teman-teman berbisnis di industri apapun, selama itu halal, selama itu legal, itu pasti bagus. Saya percaya. Yang saya mau jelaskan adalah kenapa industri asuransi ini menarik untuk dijalankan sebagai sebuah bisnis. Nah, kalau kita bicara bisnis, teman-teman, pastinya kita akan melihat potensi pasarnya dong ya. Seberapa besar sih potensi pasarnya di industri asuransi? Ada satu fakta yang menarik, teman-teman, yaitu dari artikel kompas.com tahun 2018. Ternyata baru 1,7% penduduk Indonesia yang memiliki asuransi, teman-teman. Bisa bayangin ya, baru 1,7% dari kurang lebih 270 juta penduduk Indonesia yang memiliki asuransi secara pribadi. Oke, kenapa? Penetrasi pasarnya baru 1,7%. Karena tingkat kelahiran di Indonesia itu segitu pesatnya, teman-teman. Sehingga banyak bayi-bayi baru yang lahir di dalam setiap tahunnya, sehingga karena jumlahnya begitu pesatnya kelahiran tersebut, penetrasi pasar yang ada di industri asuransi itu jadinya masih sangat kecil. Baru 1,7% aja, bayangin teman-teman. Berarti masih ada 98,3% penduduk Indonesia yang belum memiliki asuransi. Teman-teman bayangin, kalau ada potensi pasar yang sebesar itu, berarti bisnis ini sebetulnya menjanjikan nggak sih ke depannya? Boleh tulis ya di chat box-nya ya. Kalau potensi pasarnya sebesar itu, bisnis ini akan sangat menjanjikan nggak sih ke depannya? Nah, kemudian ada satu riset juga yang memprediksi pertumbuhan asuransi jiwa di berbagai negara. Dan ternyata Indonesia, prediksi pertumbuhan asuransi jiwanya selama periode 2018 sampai dengan 2030 adalah yang tertinggi di dunia, teman-teman. Yaitu senilai 9,2% per tahunnya. Ini prediksi pertumbuhan asuransi jiwanya di Indonesia. Dan ini kalau dibandingkan sama negara-negara lain, teman-teman bisa lihat ya, negara tetangga kita di Malaysia, itu prediksi pertumbuhannya hanya 4,3%. Bahkan negara maju, kayak Rusia, itu prediksi pertumbuhannya masih di bawah kita juga, di angka 8,8%. Jadi kalau potensi pasarnya masih sangat besar, prediksi pertumbuhan asuransi jiwanya juga masih sangat tinggi di dunia, teman-teman punya kesempatan untuk membangun bisnis ini dan menjadi bagian dari pertumbuhan asuransi jiwa di Indonesia selama periode 2018
sampai dengan 2030. Jangan sampai teman-teman baru memulai untuk menjadi bagiannya di tahun 2030. Di saat mungkin udah banyak sekali orang yang menjalankan bisnis di industri asuransi. Sehingga kue yang sama itu dibagi menjadi kue yang lebih kecil karena pelaku bisnisnya menjadi lebih banyak. Jangan sampai seperti itu teman-teman ya. Kalau bisa 2021 ini kita udah mulai bangun bisnisnya bareng-bareng, sehingga kita ikut bertumbuh dan kita ikut menikmati pertumbuhannya tersebut di dalam bisnis kita masing-masing. Oke? Nah, kalau bicara sekarang, sorry, gimana sih peluangnya pada saat COVID-19 ini masih mewabah, teman-teman? Bagaimana peluang bisnis ini pada waktu pandemi? Karena kita melihat bisnis ini, tadi kan prediksi pertumbuhannya masih sangat menjanjikan. Gimana nih di dalam situasi pandemi seperti ini? Nah, mungkin teman-teman mengalami fenomena yang sama seperti saya. Hampir tiap hari, teman-teman, saya itu mendengar kabar bahwa ada circle terdekat saya, kerabat terdekat saya, yang kebagian giliran positif. Saya pun bulan Juni kemarin itu yang kebagian giliran positif. Alhamdulillahnya sekarang udah negatif dan udah sehat kembali. Nah, saya juga sering mendengar nih, hampir tiap hari itu ada aja kabar duka dari kerabat terdekat saya. Artinya, teman-teman, asuransi yang kita lakukan, yang kita pasarkan, itu akan bisa membantu menjadi solusi bagi orang-orang yang mengalami sakit ataupun meninggal dunia. Karena kenapa? Pada waktu kita bicara kondisi sakit, nggak hanya karena COVID, teman-teman. Salah satu yang paling mengkhawatirkan bagi banyak orang adalah biaya rumah sakitnya. Kalau kita bisa bantu mereka untuk memiliki asuransi kesehatan, bayangin teman-teman, bagaimana mereka akan sangat terbantu untuk membayarkan biaya rumah sakitnya itu tanpa harus keluar pakai uang pribadi. Dan kemudian, kita juga bisa bantu banyak orang untuk memiliki asuransi jiwa. Sehingga seandainya ada keluarga terdekat mereka yang mengalami resiko meninggal dunia, paling enggak udah akan ada santunan asuransi yang akan diberikan kepada keluarganya, kepada ahli warisnya. Nah, itu kita bisa banget bantu mereka untuk mendapatkan proteksi atas biaya rumah sakit dan santunan meninggal dunia tersebut. Dengan cara kita bantu edukasi mereka. Sehingga peluang yang terjadi pada waktu COVID-19, justru yang saya rasakan bersama dengan teman-teman di MRT Group, kita justru bisnisnya bertumbuh, teman-teman. Karena literasi asuransinya itu meningkat, maka transaksi pembelian asuransi dari tahun 2020 pun juga ikut meningkat. Maka dari itu, di situasi pandemi pun, bisnis kita masih bisa berjalan, teman-teman. Bahkan sekarang kita jadi bisa jalankan di rumah masing-masing, seperti hari ini saat kita online Zoom di webinar sekarang. Nah, teman-teman, sebelum nanti saya jelaskan model bisnisnya, saya mau cerita juga, saya mau share juga sebetulnya apa sih yang menjadi tolak ukur kesuksesan seseorang sehingga mereka lebih terbuka terhadap peluang bisnis. Saya percaya teman-teman di sini pasti punya definisi suksesnya masing-masing. Mungkin ada teman-teman yang merasa teman-teman udah sukses kalau bisa jadi berkat untuk sesama. Ada juga teman-teman yang merasa mungkin udah sukses kalau bisa punya waktu yang fleksibel untuk orang-orang yang dicintai. Bisa juga teman-teman, ada yang merasa udah sukses kalau bisa bebas melakukan hobi. Ada juga mungkin teman-teman yang merasa teman-teman udah sukses kalau teman-teman bisa memenangkan sebuah achievement atau sebuah recognition. Ada juga teman-teman yang mungkin merasa sukses kalau bisa mewujudkan rumah idamannya. Ada juga teman-teman yang mungkin merasa sukses kalau bisa keliling dunia ke negara-negara dan kota-kota yang kepengen dikunjungin. Nah, kalau teman-teman yang hadir di sini, saya pengen tahu dong, boleh tulis di chat box-nya, menurut teman-teman, dari 6 hal yang saya sebutin ini, mana sih yang paling menjadi keinginan teman-teman saat ini? Mana sih yang kepengen banget teman-teman wujudkan saat ini? Kalau di antara 6 hal yang saya sebutin tadi. Boleh ditulis di chat box-nya ya, supaya kita bisa saling menginspirasi bahwa ternyata kita punya definisi sukses itu berbeda-beda, tapi kita kepengen banget sama-sama bisa mewujudkan definisi sukses kita masing-masing. Jadi boleh tulis ya di chat box-nya mana yang menurut teman-teman adalah hal yang kepengen banget diwujudkan. Oke? Nah, salah satu cara
yang membuat kita lebih cepat untuk bisa mewujudkan impian-impian kita tadi adalah dengan kita mencapai yang namanya financial freedom, teman-teman. Dan financial freedom tahap pertama adalah pada waktu kita memiliki passive income, income yang kita dapat tanpa kita harus aktif bekerja, yang lebih besar daripada pengeluaran kita setiap bulannya. Pada waktu teman-teman sudah ada di dalam kondisi itu, udah punya nih passive income yang lebih besar daripada pengeluaran rutin bulanannya, maka teman-teman udah disebut sebagai financial freedom tahap pertama. Oke? Itulah yang kita mau wujudkan sama-sama dan kita mau kerjasama untuk bantu teman-teman juga mewujudkan financial freedom ini, supaya teman-teman bisa lebih cepat mewujudkan impiannya yang tadi. Nah, kalau kita bicara passive income, ada 3 jenis passive income yang kita bisa wujudkan. Ada 3 jalur passive income yang kita bisa gunakan untuk membantu kita mencapai financial freedom lebih cepat. Yang pertama adalah passive income dari property rental. Ini kalau teman-teman punya properti yang teman-teman sewain, hasil sewanya itulah yang menjadi passive income buat teman-teman sekalian. Kemudian yang kedua adalah passive income dari dividen. Kalau teman-teman punya saham di sebuah perusahaan, dan perusahaan itu bagi dividen, teman-teman sebagai pemegang saham juga ikut dapat bagiannya. Itu bisa juga disebut sebagai passive income. Dan yang ketiga adalah passive income dari royalty. Ini kalau teman-teman pernah dengar, mungkin ada penyanyi atau penulis buku yang setiap kali karyanya masih dibeli oleh orang lain, masih dikonsumsi oleh orang lain, maka mereka akan tetap menerima royalti. Dan seandainya pun mereka udah nggak ada, royalti tersebut akan tetap bisa dinikmati oleh keluarganya. Jadi, kita bisa juga mendapatkan passive income dari sumber yang ketiga ini, yaitu yang royalti. Masalahnya, teman-teman, kalau kita bicara 3 jenis passive income ini, kalau kita mewujudkan dari yang pertama, berarti kan kita mesti punya propertinya dulu. Dan itu juga berarti butuh uang yang nggak sedikit untuk kita bisa punya propertinya. Kalau kita mau dapat dividen yang lumayan dari saham, kita juga perlu punya saham dengan nilai yang lumayan. Berarti kita mesti punya uangnya dulu untuk beli saham dengan nilai yang lumayan tersebut. Maka dari itu yang saya mau ajak adalah, teman-teman, kita bangun passive income itu dari sumber yang ketiga dulu, yaitu dari royalti. Dan bisnis kita di MRT Group, di Prudential, bersyukurnya itu memungkinkan untuk kita bisa mendapatkan royalti. Sehingga nantinya seandainya kita pun udah nggak ada, royalti tersebut tetap akan bisa dinikmati oleh keluarga kita. Itulah yang kita mau ajak untuk kita bangun sama-sama dulu sebagai passive income kita yang pertama. Setelah itu kalau teman-teman udah punya uangnya, mau beli properti, mau beli saham, ya silahkan aja. Itu balik ke teman-teman masing-masing. Nah, konsep royalti sendiri, teman-teman, sebetulnya bukan hanya kita, bisnis yang menerapkannya. Ada beberapa bisnis yang juga sama-sama menerapkan konsep royalti. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat ya, di sini ada bisnis yang sebelah atas dan bisnis yang sebelah bawah. Yang sepintas kalau kita lihat, mereka menjual hal yang sama ya. Bisnis sebelah kiri atas jual kopi, kiri bawahnya pun juga jual kopi. Yang atas tengah jual material, bahan bangunan, yang bawahnya pun juga jual material, bahan bangunan. Yang kanan atas jual kebutuhan sehari-hari, bawahnya pun juga sama, jual kebutuhan sehari-hari. Sepintas memang kelihatannya kayak mereka menjual hal yang sama. Tapi sebetulnya teman-teman, orientasi bisnisnya antara yang atas sama bawah itu beda total. Kalau bisnis yang sebelah atas, orientasi bisnisnya biasanya sesimpel menjual produk aja. Dan hasil dari penjualan produk tersebut langsung dipakai untuk kebutuhan harian si pemilik. Gitu ya. Jadi jarang banget bisnis yang sebelah atas itu berorientasi untuk bisa punya cabang banyak di mana-mana di seluruh Indonesia. Jarang yang seperti itu. Sedangkan bisnis yang sebelah bawah, orientasi bisnis utamanya sebetulnya adalah bagaimana membangun sistem dan distribution channel sehingga outletnya mereka bisa ada di berbagai kota di Indonesia. Dengan begitu, dengan waktu kerja yang sama, mereka bisa mendapatkan profit yang berkali-kali lipat dikalikan dengan jumlah cabang yang mereka miliki. Nah, kita mau membangun bisnis ini di MRT Group dan Prudential juga sama seperti itu. Kita fokusnya adalah membangun sistem dan juga jaringan distribusi. Gambarannya seperti itu ya. Nah, kalau kita bicara membangun jaringan distribusi sendiri, sebetulnya kita juga mengadopsi teman-teman distribution channel model dari salah satu brand yang saya pun yakin teman-teman pasti udah konsumsi sehari-hari. Sebut aja brand itu adalah Aqua. Oke? Nah, Aqua sebagai sebuah brand,
Mereka itu punya prinsipal sebagai pabrik atau produsen aqua yang kita konsumsi di rumah, teman-teman. Jadi aqua galon, aqua botol, aqua gelas ya semua diproduksinya di pabrik sebagai prinsipal. Tapi pabriknya ini biasanya nggak jualan langsung ke konsumen. Mereka untuk bisa jualan ke konsumen, biasanya menggandeng distributor di masing-masing wilayah. Distributor tersebut disebutnya adalah depo utama. Jadi ini biasanya distributor besar yang megang per wilayah. Misalnya DKI Jakarta, misalnya Jawa Barat, misalnya Jawa Tengah, itu ada depo utamanya masing-masing biasanya. Dan kemudian depo utama juga biasanya nggak jualan langsung ke konsumen. Mereka mendistribusikan lagi nih aqua tersebut melalui namanya depo. Nah, depo-depo ini adalah toko-toko grosir yang mungkin kita lihat di dekat rumah kita, jualan aqua gitu ya. Dan depo ini mereka punya pilihan apakah mau menjual langsung ke konsumen atau mendistribusikan lagi ke toko-toko yang lebih kecil, yaitu agen-agen aqua. Jadi kalau ada warung atau toko kecil dekat rumah kita yang jualan aqua, biasanya mereka adalah agen aqua. Jadi mereka punya lisensi untuk bisa menjual aqua di tokonya mereka. Nah, menariknya adalah dari setiap aqua yang terjual di toko kecil dekat rumah kita, semua ini kan ikut dapat profitnya, teman-teman ya. Masing-masing ada profit sharing-nya sesuai dengan porsinya masing-masing. Nah, konsep itu yang kita adopsi, teman-teman, di dalam bisnis kita di MRT Group dan Prudential. Jadi yang berjalan MRT Distribution Model itu seperti ini, teman-teman. Pertama, di industri asuransi di Indonesia, itu ada Prudential sebagai prinsipalnya. Prudential inilah yang mensuplai setiap produk yang kita distribusikan ke masyarakat Indonesia. Prudential juga yang membantu mengembangkan teknologi untuk bisa memudahkan orang memiliki asuransi. Dan juga untuk orang-orang yang menjalankan bisnis di industri asuransi, bersama dengan Prudential, itu juga dimudahkan dengan adanya teknologi-teknologi ini. Jadi dengan adanya Prudential, teman-teman, kita bangun bisnis di sini nggak perlu pikirin gimana bikin produknya. Biarin Prudential yang bikin. Kita juga nggak perlu pikirin gimana bikin brandingnya. Biarin Prudential pikirin. Kita fokusnya hanya kepada distribusinya aja. Dan pada waktu kita menjalankan bisnis ini, teman-teman, kita juga disupport sama sebuah support system yang namanya MRT Group, di mana yang teman-teman hadirin pada hari ini. MRT Group sendiri sebagai support system, apa sih yang mereka akan support buat orang-orang yang menjalankan bisnisnya? Pertama, mereka support kita dari segi kantor cabang. Kalau dulu sebelum pandemi, kita kegiatan seperti ini tuh dilakukan di kantor cabang masing-masing, teman-teman. Saat ini MRT Group udah tersebar di 12 kota di Indonesia. Jadi jaringan bisnis kita pun juga tersebar luas di berbagai kota juga di Indonesia. Nah, kemudian mereka juga sediain staff yang akan ngebantu kita dari segi administrasi. Kemudian mereka juga sediain nih fasilitas webinar seperti hari ini yang teman-teman ikutin, sehingga memudahkan orang yang mau menjalankan bisnis ini bisa ikut webinarnya untuk bisa belajar menjalankan bisnisnya. Nah, orang-orang yang ada di dalam MRT Group itu terbagi menjadi seorang leader dan juga seorang agent. Jadi para leader adalah seperti depo kalau di Aqua tadi. Para leader ini fokusnya adalah mengembangkan dan mengelola setiap agent di dalam unit bisnisnya masing-masing. Dan para leader ini juga punya pilihan, apakah mereka mau menjual langsung ke masyarakat Indonesia untuk produk asuransinya, atau mereka mau mendistribusikan dulu nih produk-produknya kepada para agent di dalam unit bisnisnya masing-masing, supaya para agent tersebutlah yang bisa menjual kepada masyarakat Indonesia. Nah, menariknya, sama seperti Aqua tadi, setiap produk asuransi yang dijual melalui seorang agent, setiap bagian yang ada di sini itu juga ikut mendapatkan profitnya. Jadi ada profit sharing yang terbagi secara merata juga, secara perhitungan yang juga sudah fair. Gambarannya kira-kira kayak gitu, teman-teman. Nah, kalau kita tadi bicara Aqua itu kita kan udah konsumsi setiap hari. Kita tahu persis produknya Aqua itu apa. Aqua galon, Aqua botol, Aqua gelas. Kalau di industri asuransi, di Prudential, sebetulnya produk yang kita jual itu seperti apa sih? Nah, menarik ya teman-teman, di industri asuransi ini, produk kita itu bukan produk yang kita bawa kemana-mana. Yang kita bawa kemana-mana adalah sebuah ide aja sebetulnya. Jadi kalau ide ini kita sampaikan kepada orang lain, baik orang yang kita kenal maupun orang yang kita nggak kenal, dan mereka tertarik nih sama ide kita, mereka mau beli ide kita. Di situ kita udah akan mendapatkan profit. Jadi sesimpel itu teman-teman, kita nggak bawa produk kemana-mana, kita hanya perlu ceritakan sebuah ide.
baik orang yang kita kenal maupun orang yang kita nggak kenal. Nah, salah satu ide yang paling sering kita ceritakan ke masyarakat Indonesia adalah sebuah konsep keuangan yang bisa membantu setiap orang melindungi penghasilannya masing-masing. Sebagai contoh, teman-teman yang hadir pada pagi hari ini, saya percaya pasti teman-teman saat ini sedang menjalankan sebuah pekerjaan ataupun sebuah bisnis. Kita boleh interaktif ya di chat box-nya ya. Oke? Jadi teman-teman, pertanyaan saya adalah, kalau dari apa yang teman-teman hasilkan saat ini, dari pekerjaan ataupun bisnisnya masing-masing, kira-kira menurut teman-teman, bisa nggak teman-teman menyisihkan 50%-nya untuk ditabung? Jadi teman-teman hanya boleh pakai 50% dari yang teman-teman hasilkan untuk kebutuhan sehari-harinya. Bisa nggak teman-teman menyisihkan sampai dengan 50% untuk ditabung? Nggak boleh dipakai-pakai loh. Oke? Ada yang bisa, ada juga yang mungkin nggak bisa. Tapi saya percaya mayoritas dari kita mungkin nggak bisa kalau harus menyisihkan sampai dengan 50%. Saya pun pribadi juga belum bisa menyisihkan penghasilan saya sampai dengan 50% untuk ditabung. Masalahnya adalah kalau seandainya kita mengalami resiko-resiko di dalam kehidupan kita, di mana resiko-resiko itu kita nggak pernah tahu kapan dan nggak pernah tahu juga terjadinya itu karena apa. Bisa nggak justru kita kehilangan 50% atau bahkan sampai 100% dari penghasilan kita? Menurut teman-teman, bisa atau enggak? Silakan ditulis di chat box-nya juga ya. Kalau seandainya terjadi resiko-resiko dalam kehidupan kita, bisa nggak justru kita kehilangan 50% atau bahkan sampai dengan 100% dari penghasilan kita? Pastinya bisa, teman-teman. Apalagi kalau resikonya itu cukup berat, yang membuat kita sampai nggak bisa bekerja lagi. Udah pasti penghasilan kita akan menurun atau bahkan nggak ada sama sekali. Berarti, seandainya kondisi tersebut terjadi dalam keluarga kita, akan terjadi masalah keuangan dong. Maka dari itu, ada sebuah ide yang bisa membantu kita melindungi penghasilan kita yang kita hasilkan saat ini. Dengan cara cukup menyisihkan sekitar 10% sampai dengan 20% aja dari penghasilan kita. Nah, konsep itu namanya adalah 5P, teman-teman. Kepanjangannya adalah Program Perlindungan Penghasilan dan Pengganti Pensiun. Saya kasih contoh, di sini ada satu orang namanya Alex, usianya 35 tahun. Alex ini adalah seorang manajer di sebuah perusahaan dengan income 20 juta per bulan. Dan dia sadar betul bahwa suatu hari bisa aja terjadi resiko terhadap dirinya. Maka dari itu dia komit, dia mau alokasi dana paling nggak 10% deh dari penghasilan dia setiap bulan. Atau kalau dirupiahin kira-kira 2 juta per bulannya. Lewat konsep 5P ini, apa sih yang kita bisa bantu buat Alex? Seandainya di bulan pertama, Alex alokasiin dana 2 juta, bulan kedua dia alokasiin dana lagi 2 juta, bulan ketiga dia alokasiin dana lagi 2 juta, tapi ternyata teman-teman, baru masuk bulan keempat, kondisi kesehatan Alex menurun, dia check up ke dokter, ternyata baru ketahuan sama dokter bahwa kondisi penyakitnya Alex udah masuk kategori yang namanya kondisi kritis. Di mana dokter bilang Alex harus istirahat total menjalani masa pemulihan. Nah, teman-teman bayangin deh, kalau Alex istirahat total, berarti kan dia otomatis berhenti bekerja. Saya percaya kalau Alex seorang manajer di sebuah perusahaan, pasti dia punya jaminan kesehatan dari perusahaan cukup oke. Sehingga untuk biaya-biaya pengobatan di rumah sakit, harusnya nggak jadi masalah buat Alex. Yang jadi masalah adalah kalau dia berhenti bekerja, teman-teman. Di mana penghasilan dia yang 20 juta per bulan, berarti kan juga bisa ikut berhenti. Gimana nasib keluarganya kalau penghasilan Alex nggak ada sama sekali? Nah, di sini lewat konsep 5P yang kita bisa bantu buat Alex adalah kita bantu dia sediakan sejumlah dana senilai 2,4 miliar untuk keluarganya. Di mana 2,4 miliar ini pada waktu diterima oleh Alex dan keluarga, kita akan saranin untuk dibagi dua. Yang pertama adalah 1,2 miliar, silakan dipakai sebagai perlindungan penghasilan untuk 5 tahun ke depan. Jadi seandainya Alex istirahat total dan menjalani masa pemulihannya sampai dengan 5 tahun pun, keluarganya tetap bisa hidup dengan standar hidup yang sama di angka 20 juta per bulan selama 5 tahun ke depan dari uang 1,2 miliar ini. Dan 1,2 miliar yang kedua kita akan saranin untuk disimpan dulu aja di deposito untuk nantinya dipakai sebagai pengganti pensiun. Karena pada waktu dia berhenti bekerja, berarti kan hak dia sebagai karyawan ikut hilang, termasuk hak dia untuk nantinya dapat dana pensiun. Nah, 1,2 miliar ini yang kedua bisa dipakai sebagai pengganti dana pensiun tersebut yang hilang. Oke? Dan kemudian di bulan keempat dan seterusnya,
rencana alokasi dana Alex yang 2 juta per bulan, ini akan dilanjutkan lewat konsep 5P. Bahkan ini akan dijamin terus, walaupun Alex itu sembuh, teman-teman, ini akan dijamin terus sampai dengan Alex usianya 55 tahun. Sehingga akan menambah dana pensiun 1,2 miliar pada waktu usia 55. Jadi yang akan diterima sama Alex di usia 55, itu nilainya adalah 1,2 miliar plus-plus. Gitu ya. Nah, sekarang saya mau tanya ke teman-teman sekalian. Boleh ditulis di chat box-nya ya. Menurut teman-teman, konsep 5P ini akan bagus sekali nggak diterapin sama Alex dan keluarga? Menurut teman-teman, bagus nggak konsep ini untuk diterapin sama Alex dan keluarga? Oke? Menurut teman-teman, konsep ini akan bisa bantu Alex dan keluarga nggak? Seandainya terjadi masalah kondisi kritis di kemudian hari. Akan bisa bantu keuangan mereka dan keluarga nggak? Seandainya terjadi masalah. Bisa ya. Dan saya percaya, teman-teman, kalau ini bisa bantu Alex dan keluarga, pasti akan bisa bantu keluarga kita masing-masing dong. Dan akan bisa bantu keluarga, banyak keluarga juga di Indonesia. Maka dari itu, pada waktu kita menjalankan bisnis ini, kita fokusnya adalah menceritakan konsep 5P ini ke sebanyak mungkin orang, teman-teman. Baik orang yang kita kenal maupun orang yang kita nggak kenal. Karena dengan kita cerita ke sebanyak mungkin orang, kita bisa bantu mereka untuk melindungi penghasilan mereka. Sehingga seandainya terjadi resiko, mereka dan keluarga akan terbantu secara finansial. Kira-kira gambarannya gitu ya. Jadi kita perlu banget untuk sharing konsep ini ke sebanyak mungkin orang yang kita kenal maupun yang kita nggak kenal. Dan seandainya nih teman-teman cerita konsep 5P ini, dan ada orang yang tertarik nih, mau nerapin konsep 5P. Terus dia mau nerapinnya persis sama seperti Alex, alokasi dana per bulannya 2 juta. Nantinya kita akan bantu mereka buatkan ilustrasi seperti contohnya yang ada di sini. Jadi ini adalah contoh ilustrasi yang dibuat untuk orang yang mau sisihin dana 2 juta. Ini adalah menjadi premi mereka, premi asuransi mereka setiap bulan yang perlu dikontribusikan ke Prudential. Dan kemudian seandainya terjadi resiko, udah akan ada dana standby senilai 2,4 miliar buat mereka. Gambarannya kira-kira seperti itu. Ini adalah contoh ilustrasinya. Dan di sini teman-teman bisa tentukan sendiri. Teman-teman mau cerita ke berapa banyak orang, mau bantu berapa banyak orang untuk punya program ini. Contohnya di sini teman-teman, kalau teman-teman punya satu orang yang tertarik untuk alokasiin dana lewat konsep 5P tadi, katakan alokasinya sama nih, sama-sama 2 juta seperti Alex. Perhitungan omsetnya itu seperti ini teman-teman. Dari premi 2 juta tersebut, kalau di Prudential, kita akan hitung omset itu satuannya adalah API atau Annual Premium Income. Di mana premi yang disetorkan itu, mau dia bayarnya bulanan, mau dia bayarnya tahunan, perhitungan omsetnya udah akan langsung disetahunkan, dikali 12. Nah, berarti satu orang yang tertarik mau alokasiin premi 2 juta per bulan akan membuat kita memiliki omset 24 juta API. Dan kalau selama 1 tahun, Januari sampai dengan Desember, teman-teman bantu 7 klien untuk punya program 5P seperti tadi, dengan premi sama-sama 2 juta, berarti kurang lebih teman-teman akan punya omset 160 juta API selama 1 tahun. Nah, supaya gampang hitungnya, kita ambillah, kita turunin ke bawah sedikit, kita hitung omsetnya itu katakan 150 juta selama 1 tahun. Omset bisnisnya teman-teman di tahun pertama. Apa sih yang akan teman-teman dapat pada waktu teman-teman punya omset 150 juta ini? Di sini teman-teman akan mendapatkan profitnya dari Prudential. Jadi sumber income pertama yang kita bisa dapat adalah profit income, teman-teman. Perhitungannya adalah di tahun pertama, kita akan mendapatkan profit senilai 30% dari berapapun omset kita di tahun pertama. Seandainya teman-teman punya omset 150 juta di tahun pertama, berarti teman-teman akan mendapatkan profit 30% dari 150 juta. Atau kalau dirupiahin kurang lebih 45 juta teman-teman profitnya. Itu yang akan didapat di tahun pertama. Bahkan masih ada ekstra profit lagi, 12% dari 150 juta juga dihitungnya. Sehingga tahun pertama teman-teman akan mendapatkan profit senilai 42% dari 150 juta tersebut. Kemudian tahun kedua, teman-teman masih akan mendapatkan profit senilai 30% juga dari 150 juta. Dan masih ada ekstra profit juga 13,5% dari 150 juta tadi. Sehingga total tahun kedua adalah 43,5%. Dan tahun ketiga 45, teman-teman juga masih akan mendapatkan profit senilai 5%, 5%, 5%.
atau totalnya senilai 15%. Sehingga teman-teman total profit income yang akan teman-teman dapat selama 5 tahun adalah 100,5% dari omset teman-teman di tahun pertama ini. Jadi kalau teman-teman punya omset bisnis 150 juta tahun ini, dan katakan uang itu nggak teman-teman pakai-pakai selama 5 tahun, berarti ya teman-teman dalam 5 tahun akan punya cash 150 juta yang bisa teman-teman pakai untuk mewujudkan impiannya masing-masing. Gimana nih Ran, kalau misalnya saya punya impian mau punya rumah, harganya 1 miliar, 5 tahun ke depan. Ya udah, fokus aja tahun ini mengumpulkan omset 1 miliar. Dan jangan dipakai-pakai uangnya. Udah pasti dalam 5 tahun teman-teman punya uang cash 1 miliar paling enggak. Belum lagi nanti hasil omset bisnis tahun kedua, 3, 4, 5-nya. Pasti akan lebih banyak daripada 1 miliar. Kira-kira gambarannya seperti itu, teman-teman. Jadi apapun impian kita, kita bisa rencanakan. Berapa harga impian kita, itulah juga nilai omset yang perlu kita kumpulkan. Karena 100% dari omset kita akan menjadi profit bagi kita, yang akan masuk ke dalam rekening kita. Gambarannya seperti itu, teman-teman ya. Ini yang akan teman-teman dapat pada waktu teman-teman menceritakan konsep 5P. Sumber income yang pertama namanya profit income. Kemudian, kalau teman-teman menjadi seorang leader, teman-teman akan mendapatkan sumber income yang kedua. Namanya adalah growth income. Growth income ini kalau di bisnis yang kita kenal, ini adalah modelnya profit sharing, teman-teman. So, kalau teman-teman sebagai seorang leader, mengajak orang lain untuk sama-sama menjalankan bisnis ini, untuk sama-sama menceritakan konsep 5P seperti teman-teman. Dari profit yang dihasilkan oleh partner bisnisnya teman-teman, teman-teman akan mendapatkan profit sharing-nya. Nilainya adalah kalau teman-teman sebagai leader dengan title AAD, dari profit partner bisnisnya tahun pertama, teman-teman akan mendapatkan 45%. Dan tahun kedua akan mendapatkan 30% dari profit income mereka. Sehingga total profit sharing yang akan diterima oleh teman-teman adalah 75% sebagai seorang AAD. Sedangkan kalau teman-teman sebagai leader dengan title AD, dari profit partner teman-teman, tahun pertama, yang akan teman-teman dapat adalah 70% profit sharing-nya. Tahun kedua, profit sharing-nya adalah 40%, sehingga totalnya adalah 110%. Jadi teman-teman bayangin, kalau teman-teman menjadi seorang AD, teman-teman mengajak orang lain untuk sama-sama menjalankan bisnis ini, menceritakan konsep 5P. Lalu dari hasil bisnisnya mereka punya profit income, katakan 10 juta per bulannya. Teman-teman sebagai AD menerima profit sharing 70%-nya, jadi dapat 7 juta per bulannya. Bayangin kalau teman-teman bantu 10 orang punya income 10 juta masing-masing. Berarti teman-teman tinggal kali 10, income teman-teman akan bisa menjadi 70 juta. Kalau teman-teman bantu 100 orang, masing-masing untuk punya income 10 juta, teman-teman kali 100 aja. Berarti total profit sharing teman-teman tahun pertama aja itu adalah kurang lebih 700 juta. Jadi potensinya besar sekali. Kita boleh ajak sebanyak mungkin orang untuk sama-sama menjalankan bisnis ini. Karena akan membantu mereka juga menghasilkan profit, kitanya pun dapat profit sharing juga. Gambarannya seperti itu, teman-teman ya. Dan karena di sini kita melihat growth income, profit sharing terbesar adalah pada waktu teman-teman menjadi seorang AD, maka dari itu teman-teman juga perlu tahu sebetulnya langkah awal untuk menjadi seorang AD itu seperti apa. Dan ini gambarannya adalah pada waktu teman-teman menjalankan bisnis ini dan selama 1 tahun teman-teman berprestasi. Udah akan ada trip yang disiapin sama Prudential for free, teman-teman cukup bawa badan aja, dan ada 3 destinasi tahun ini yang teman-teman bisa menangkan, yaitu yang pertama Seoul, yang kedua adalah London, yang ketiga adalah Edinburgh. Nah, teman-teman silahkan tanya ke para pengundangnya masing-masing, gimana nih supaya saya bisa dapat trip gratis ke Seoul, ke London, ataupun ke Edinburgh. Gitu ya. Nah, langkah awal menjadi seorang agency director, atau AD singkatannya, sebetulnya hanya perlu 2 langkah aja yang teman-teman lakukan setiap tahunnya. Pada waktu teman-teman baru mulai jalanin bisnis ini, langkah awalnya adalah ajak 1 teman bisnis. Jadi contoh ya, di sini saya anggap ini adalah teman-teman sekalian nih, diilustrasikan sebagai si A. Pada waktu teman-teman baru jalanin bisnis ini, fokus utamanya adalah ajak 1 teman bisnis, yaitu katakan namanya si B. Si B pun juga sama, teman-teman. Pada waktu dia baru jalanin bisnis ini, dia fokusnya adalah ajak 1 teman bisnis, katakan namanya si C. Ya, si C ini mungkin teman-teman kenal, mungkin juga udah nggak kenal, karena ini temannya si B.
Nah, ini bisa berlanjut terus nih, nanti si C ajak D, D ajak E ajak F, dan seterusnya. Tapi kita bicara tiga orang ini dulu aja deh, sebagai orang kuncinya. Kemudian langkah keduanya adalah selama 1 tahun, sesuai ilustrasi yang tadi, teman-teman minimum bantu 7 klien untuk punya contoh konsep 5P seperti tadi dengan premi 2 juta per bulannya. Oke? Dan dilakukan hal yang sama oleh si B dan juga si C. Jadi kalau masing-masing dari 3 orang ini punya 7 klien dengan 2 juta per bulan preminya, berarti masing-masing akan punya omset 150 juta. Kalau ada 3 orang yang menghasilkan omset 150 juta, berarti akan terkumpul omset senilai 450 juta. Dan kuncinya untuk mendapatkan passive income dari bisnis ini adalah promosi secepatnya, teman-teman. Pada waktu teman-teman baru mulai jalanin sebagai seorang agent, fokus pertamanya adalah promosi menjadi seorang AAD atau Associate Agency Director dengan cara melakukan 2 langkah tadi. Sehingga kalau teman-teman melakukan 2 langkah tadi, akan terbentuk skema bisnis seperti ini. Jadi teman-teman akan punya omset 150 juta dan si B akan punya omset 150 juta, si C pun juga akan punya omset 150 juta. Kalau di Prudential, syarat menjadi seorang AAD, teman-teman sebetulnya hanya perlu omset 300 juta aja. Jadi dengan komposisi teman-teman bersama dengan B aja, udah akan membuat teman-teman menjadi seorang AAD. Nah, skema ini akan membuat si B juga akan menjadi seorang AAD di tahun berikutnya. Jadi teman-teman di tahun berikutnya akan memulai bisnisnya dengan 2 cabang bisnis. Kemudian tahun berikutnya udah jadi AAD nih. Gimana caranya untuk jadi seorang agency director? Fokusnya sama, cukup melakukan 2 langkah tadi. Jadi teman-teman cukup ajak satu teman bisnis baru, katakan namanya si E. Si E ini ajak si F ini ajak si siapa? Si G gitu misalnya. Masing-masing punya omset 150 juta. Si B pun juga melakukan hal yang sama. Ajak satu teman bisnis dan teman bisnisnya ajak teman bisnisnya lagi sehingga terbentuk omset bisnis yang sama nih, masing-masing cabang bisnis punya omset 450 juta. Inilah yang akan membuat teman-teman menjadi seorang agency director. Nah, ada apa sih di balik seorang agency director? Yang menarik adalah potensi bisnis jangka panjangnya, teman-teman. Hari ini topik kita adalah significant 4 years. Saya mau kasih gambaran ke teman-teman, bagaimana kalau teman-teman melakukan 2 hal tadi setiap tahun, teman-teman akan bisa punya pertumbuhan bisnis, pertumbuhan income yang signifikan dalam 5 tahun ke depan. Tahun ini 2021 berarti 5 tahun ke depan, 2026 teman-teman akan punya potensi income seperti ini. Jadi tahun pertama seperti tadi ya, teman-teman baru mulai bisnis, omset totalnya adalah 450 juta. Kemudian tahun kedua teman-teman mulai dengan 2 cabang bisnis. Kalau masing-masing mengumpulkan omset yang sama 450 juta, berarti total omset tahun kedua teman-teman adalah 900 juta. Tahun ketiga, bisnis teman-teman udah akan berkembang nih menjadi 6 cabang. Dan kalau 6 cabang ini melakukan hal yang sama, berarti omset bisnis teman-teman tahun ketiga adalah 2,7 miliar. Tahun keempat, teman-teman akan mulai bisnis ini dengan 18 cabang. Dan kalau masing-masing cabang ini melakukan hal yang sama, teman-teman akan punya omset senilai 8,1 miliar. Dan tahun kelima, teman-teman akan mulai bisnis ini dengan 54 cabang. Dan kalau masing-masing cabang ini melakukan hal yang sama, berarti teman-teman akan punya omset bisnis 24,3 miliar. Dan akan ada sumber income yang ketiga yang akan teman-teman bisa hasilkan, yaitu namanya bisnis passive income, teman-teman. Nilainya adalah 10% dari total omset grup bisnisnya, teman-teman. Jadi kalau dalam 5 tahun, teman-teman punya omset bisnis 24,3 miliar, berarti income teman-teman di tahun kelima, di 2026, adalah 2,4 miliar per tahun. Atau kalau dibagi 12, adalah 200 juta per bulan. Inilah yang akan menjadi royalti bisnisnya teman-teman, yang seandainya teman-teman udah nggak ada pun, income ini akan tetap diterima oleh keluarganya teman-teman. Gambarannya seperti itu. Nah, tadi saya baru cerita, kalau teman-teman ajak satu teman bisnis setiap tahunnya. Pertanyaannya, bagaimana kalau teman-teman ajaknya 2? Berarti income yang teman-teman dapat potensinya juga bisa dikali 2, teman-teman. Bayangin seperti itu ya. Teman-teman setiap tahunnya ajak 2, dan masing-masing cabang juga ajak 2. Bayangin potensi income-nya seperti apa. Bisa dihitung sendiri ya. Oke? So, ini adalah gambaran royalti bisnis yang ada di Prudential. Prudential akan memberikan royalti bisnis ini sampai dengan 6 generasi, teman-teman. Jadi kalau teman-teman
Di sini udah menjadi seorang agency director, kemudian teman-teman teman bisnisnya pun udah dibantu menjadi seorang agency director, berarti dia menjadi generasi pertamanya teman-teman. Di mana dari setiap omset bisnisnya dia, teman-teman akan mendapatkan royalti 10%. Nah, orang ini pasti juga mau dong dapat royalti. Jadi caranya dia juga pasti akan lakukan untuk membantu teman bisnisnya dia menjadi seorang AD juga. Sehingga teman bisnisnya dia akan menjadi generasi keduanya teman-teman sekalian. Dan akan memberikan royalti juga kepada teman-teman senilai 10%. Dan ini bisa berlanjut terus nih, sampai generasi ketiga, generasi keempat, sampai dengan generasi kelima, sampai dengan generasi keenam. Di sini ini adalah gambaran royalti bisnis yang akan bisa dihasilkan. Bayangin ya, ini ke depannya bisa menjadi grup bisnisnya teman-teman. Teman-teman menjadi seorang agency director dan punya banyak jaringan agency director di dalam grup bisnisnya teman-teman. Bayangin berapa potensi besar royalti yang bisa teman-teman hasilkan. Pastinya besar banget. Oke. Di bisnis ini udah ada banyak sekali orang yang menghasilkan income dari royalti ini dengan nominal ratusan juta, bahkan miliaran, teman-teman. Oke? Gambarannya seperti itu ya. Dan semua royalti bisnis itu nantinya teman-teman bisa siapkan sebagai sebuah legacy untuk anak-anaknya teman-teman sekalian. Bayangin ya, anak-anak teman-teman pada waktu nanti dia hidup, dia udah disiapkan royalty, dia udah disiapkan legacy. Jadi pada waktu nantinya dia mulai bisnis, dia udah nggak perlu mulai dari nol, teman-teman. Dia cukup lanjutin dari titik teman-teman terakhir. Bayangin ya, jadi kita sebetulnya mempersiapkan generasi berikutnya yang lebih baik kehidupannya dibanding kita. Dan kalau hal yang sama dilakukan oleh anak kita juga, berarti dia juga menyiapkan generasi yang lebih baik untuk kehidupan keluarganya juga. So, teman-teman, ini saya mau kasih gambarannya juga sebetulnya bisnis kita, selain kita bisa menghasilkan profit yang besar untuk diri kita sendiri, sebetulnya kita juga bisa bantu orang lain untuk mendapatkan perlindungan dengan nilai yang juga besar. Ini adalah salah satu contoh klaim kondisi kritis yang berhasil dibantu oleh salah satu rekan kita di MRT Group. Nasabah ini polisnya baru berjalan, upgrade 11 bulan, dan terdiagnosa kanker, teman-teman. Di sini, Prudential bayarkan klaimnya. Keluarganya menerima santunan senilai 3 miliar. Oke, bayangin kehidupan keluarganya setelah menerima uang 3 miliar ini. Dan bayangin apa yang akan diucapkan keluarganya kepada teman-teman yang membantu mereka menerima uang 3 miliar ini. Dan yang kedua, ada juga nih, polis baru masuk tahun ketiga, meninggal karena serangan jantung. Prudential bayarin klaimnya senilai 10 miliar, dan 10 miliar ini menjadi santunan yang diterima oleh keluarganya. Bayangin ya, perasaan keluarganya. Dan yang ketiga adalah satu klaim COVID terbesar dalam sejarah industri asuransi di Indonesia, yang ternyata bersyukur banget dilakukan oleh salah satu rekan kita di MRT Group, dan ini adalah leader saya langsung. Beliau membantu salah satu nasabahnya yang meninggal dunia karena COVID untuk mencairkan klaim meninggal senilai 30 miliar rupiah, teman-teman. Bayangin, 30 miliar tersebut diberikan kepada keluarganya, dan saya dengar ceritanya terharu banget, teman-teman. Prudential bayarin klaim 30 miliar ini tepat di hari ulang tahun istrinya. Bayangin ya, hari ulang tahun, cek mutasi rekening ada saldo 30 miliar. Perasaan istrinya seperti apa? Dan bagaimana kalau teman-teman yang di posisi sebagai seorang agent yang membantu istrinya untuk mendapatkan klaim 3 miliar ini? Bayangin perasaan istrinya dan apa yang akan teman-teman yang akan istrinya ucapkan ke teman-teman sekalian. Gitu ya. Jadi bisnis kita juga bisa menjadi sebuah misi yang mulia untuk membantu banyak keluarga mendapatkan perlindungan yang terbaik bagi kehidupan keluarga mereka. Oke. So, kalau kita mengembangkan bisnis, teman-teman, bersama dengan Prudential dan MRT Group, pertanyaan yang sering kali muncul adalah, apakah butuh modal untuk mulai? Saya bisa jawab, enggak, teman-teman. Bisnis ini bisa dimulai tanpa modal. Teman-teman cukup punya sertifikasi dan lisensi aja untuk bisa menjalankan bisnis ini, teman-teman udah bisa jalanin bisnis ini. Dan bisa ditanya ke pengundangnya, gimana cara dapetin sertifikasi dan lisensi itu ya. Dan kemudian, apakah butuh pengalaman khusus untuk bisa jalanin bisnis ini? Apakah harus
orang dari background asuransi sebelumnya? Apakah harus orang dari background keuangan sebelumnya? Saya juga bisa jawab enggak, teman-teman. Bayangin ya, saya dulu mulai bisnis ini dari mahasiswa semester 7. Sebagai seorang musisi heavy metal juga. Saya nggak ngerti apa-apa soal industri asuransi, teman-teman. Tapi saya masih bisa ada sampai dengan hari ini. Oke? Jadi nggak butuh pengalaman khusus juga, karena semuanya nantinya akan diajarin, akan dibimbing di MRT Group, lewat kelas-kelas dan community yang kita punya. Dan yang ketiga, apakah ada risiko uang yang akan dihadapin seandainya nih, kita belum berhasil jalanin bisnis ini? Ini pun juga jawabannya enggak, teman-teman. Udah nggak ada modal, nggak ada risiko juga. Dan ini adalah sebuah proven success system yang udah terbukti berhasil melahirkan di MRT Group ini lebih dari 500 orang leader, baik itu AAD ataupun AD, yang menjalankan bisnis ini dan sudah menikmati hasilnya. So, kalau ada lebih dari 500 orang yang berhasil, berarti yang hebat bukan cuma orangnya, teman-teman. Yang hebat juga sistemnya. Karena ada support system yang sudah proven, teman-teman cukup ikutin aja, pasti akan juga bisa menikmati kesuksesan seperti 500 orang leader tadi. Oke? Dan yang sering kali dipikirin nih, mungkin nggak diucap tapi dipikirin atau nggak terungkap, kadang-kadang banyak orang yang pada waktu mendengarkan sebuah peluang bisnis, yang dipikirin paling pertama adalah hal terburuk apa sih yang bisa terjadi seandainya saya jalanin bisnis ini. Nanti kalau nggak berhasil gimana? Nanti pandangan orang lain terhadap saya gimana? Itu berarti yang dipikirin hal-hal terburuk, teman-teman. Itu adalah orang pesimis. Sedangkan di MRT Group, kita pengen banget mendidik teman-teman menjadi orang yang optimis, yang melihatnya adalah hal terbaik apa sih yang bisa terjadi seandainya saya menjalankan bisnis ini. Bisa jadi impian teman-teman yang tadi teman-teman sebutkan di depan, yang kepengen banget diwujudkan, bisa jadi ini adalah kesempatan buat teman-teman untuk mewujudkannya. Saya percaya, kalau kata orang ada yang banyak bilang, kesempatan nggak datang 2 kali. Kalau menurut saya, kesempatan itu selalu datang, teman-teman. Masalahnya adalah kita sadar nggak bahwa itu kesempatan kita. Bisnis ini bisa jadi adalah kesempatan teman-teman untuk mewujudkan impian-impian ini. Tinggal teman-teman sadari bahwa ini kesempatan, dan teman-teman segera ambil keputusan untuk segera menjalankan bisnis ini. Oke? So, sekian dari sharing saya. Setelah ini kita akan ngobrol-ngobrol sama 2 teman saya yang lain juga, dan saya akan kembalikan ke Qingming Chen. Silakan, Ci. Oke, thank you Randi. Wah, keren banget nih ya penjelasan bisnis prudensialnya tadi ya teman-teman ya. Nah, teman-teman, tadi Randi kan sudah sharing nih tentang bisnis di prudensial tuh seperti apa ya teman-teman ya. Nah, teman-teman jangan kemana-mana dulu nih. Randi juga jangan kemana-mana dulu ya Randi ya. Nah, sebentar lagi saya juga akan panggilkan teman saya yang sudah bergabung juga nih di bisnis prudensial ini. Nanti teman saya ini akan sharing juga pengalamannya bergabung di prudensial, terutama di MRT Group. Nah, saya langsung panggil ya teman saya. Hai Lucky. Aduh, apa kabar nih Halo, Lucky? pagi Mingjian, bye-bye Mingjian. Pagi-pagi. Suaraku dengar jelas ya Mingjian ya? Agak kurang kencang dikit ya mungkin ya. Ya, Agak kurang kencang. jelas. Oke, sip. Oke, sip. Wow, Lucky, hari ini sangat bersinar sekali nih hari ini Lucky ya. Oke. Oke. Lucky, mungkin boleh nih ceritain sedikit ke teman-teman yang hadir pada pagi hari ini. Background kamu sebelum di Prudential ini apa sih Lucky? Silakan Lucky. Oh, oke. Saya ini teman-teman ya, lulusan dari Universitas Kristen Petra Surabaya. Saya kebetulan di Surabaya, teman-teman. Walaupun bukan asli Surabaya, pokoknya saya mulai sekolah sama sekolah SMA sama kuliah itu udah nggak di tempat asal, jadi di Malang sama di Surabaya. Jadi waktu saya kuliah, saya sudah kuliah di Surabaya di Universitas Kristen Petra, yaitu di jurusan desain komunikasi visual. Kalau mungkin teman-teman tahu, Diskomvis itu desain grafis lah, istilahnya gitu. Ya, lebih banyak dikenal seperti itu. Nah, waktu masa-masa kuliah juga, mulai semester 2 kalau nggak semester 3 Mingjian, itu aku karena kan suka musik, ya kan? Nah, itu juga aku belajar nge-DJ itu dulu. Jadi ikut kursus DJ juga, di joki gitu, ya kan? Karena pengen tampil tuh Mingjian ya. Ya, background saya itu sih Mingjian. Jadi desain grafis, dan
disc jockey itu. Waduh, keren banget nih ya. Jadi mungkin boleh dipraktekin ya DJ-nya kayak gimana ya. Waduh. Tapi nanti Iya, ya, iya, jangan iya, sekarang ya. iya, iya. Nanti joget semua nih peserta hari ini ya. Oke, thank you Oke, Lucky. Nah, ya. teman-teman, saya ada satu teman lagi nih yang nggak kalah oke-nya nih ya. Nanti beliau juga akan cerita nih pengalaman sampai belepotan ya. Pengalaman beliau di Prudential ini ya. Saya langsung panggil. Halo Sisi. Halo, pagi Mingcian. Pagi-pagi. Gimana nih kabarnya hari ini nih? Dahsyat, yes. Dahsyat ya. Oh, keren. Nah, Sisi, boleh juga nih sharingin sedikit background Sisi sebelum di Prudential ini apa nih ke teman-teman yang sudah hadir di pagi hari ini. Silakan, Sisi. Background saya sebelumnya adalah seorang bisnis retail fashion dari Bangkok sama Hong Kong. Udah mulai dari 2010 yang terus melebarkan sayap ke reseller authentic branded bags. Nah, saya kenal leader saya yang luar biasa, Imelda Omar, dari jualan online branded bags ini nih. Dulu kan Cimelda tinggal di Amerika. Nah, Cimelda ini adalah salah satu supplier saya. Happy banget dan seru banget sebenarnya bisnis saya yang sebelumnya. Karena kalau pas bisnis trip itu, kan belanja tuh ke mall-mall gitu. Mata jelalatan tuh, lihat yang bagus-bagus. Demen banget. Beli yang bagus-bagus, terus dijualin ke Indo. Laku banget. Karena orang Indo kan nggak boleh dengar kata barang impor. Pasti suka, pasti beli. Nah, kalau misalnya pas lagi bisnis trip, pagi sampai sore tuh shopping, malam kuliner. Nyobain kafe, bar, satu-satu dicobain tuh. Pada waktu itu, saya merasa bisnis saya tuh udah paling oke banget, udah terbaik deh buat saya. Tapi itu perasaan dan pikiran saya sebelum kenal Prudential Mingchen. Nah, kurang lebih gitu deh. Keren banget nih ya. Berarti background-nya udah cukup oke nih sebelum di Prudential ya, Sisi ya. Pengusaha ya. Bener ya, Sisi? Wow, keren. Nah, ditahan dulu nih Sisi untuk yang selanjutnya. Nah, Sisi, kalau boleh tahu nih, apa yang awal-awal membuat Sisi ini tertarik banget dengan Prudential dan akhirnya mau menjalankan nih bisnis ini nih Sisi? Boleh sharing nih ke kita-kita. Pertama-tama udah pasti komunitas ya, sama sistem bisnis. Sistem bisnis di Pru tuh beda banget sama sistem bisnis dengan yang aku jalanin sebelumnya. Bisnis aku yang dulu kan konvensional, jadi aku harus full in charge di situ. Kalau pas aku nggak ada, bisnisnya bukan nggak bisa jalan, bisa, tapi nggak maksimal, slow banget. Akhirnya cuman break even, kalau nggak malah rugi tuh. Nah, kalau pas harus event itu harus berjalan, aku tuh harus mandatin nama SDM aku tuh. Mandatnya harus agak keras dan sedikit ngancem-ngancem mereka. Pokoknya aku bilang, saya mau pergi nih ya, kalian kerja pada yang benar ya, jangan telat, hitung stok yang benar. Gue nggak mau ditelepon sama IO kalau barang belum masuk, kalau nggak lu belum buka booth gitu. Pokoknya banyak banget wejangannya buat mereka. Makanya kalau pas aku harus pergi di tanggal itu, aku usahain nggak ada event, biar aku perginya bisa tenang. Soalnya dramanya banyak banget, terutama SDM. Ampun pangkat 10 deh kalau soal SDM. Belum lagi karena barang aku import, bea cukai itu luar biasa loh. Belum lampu merah, barang ditahan di custom. Itu bikin pala pusing. Dan yang paling gong adalah modal. Kalau modalnya tuh muter-muter aja terus, kayak gulungan benang. Kalau salah gulung, kusut coy. Nggak bakalan bisa keputar. Fresh money tuh nggak bisa pegang kita kalau waktu bisnis konvensional. Nah, kalau di bisnis Pro kan nggak ada urusan SDM. Semua udah by system. Jadi kita tinggal ikutin aja, tinggal jalanin aja. Puji Tuhan, sekarang saya udah insaf. Saya bersyukur saya pernah mensurrender diri saya ke Cimelda. Bisa bergabung di MRT, dan Marvelous adalah berkat yang luar biasa buat saya. Waktu saya diajak ke MRT pertama kali, aku tuh nggak kenal siapa-siapa loh, kecuali leader aku, Cimelda, Ko Andi, Ko Gege, Cimimi, Cilulu, sama Ko Jos. Yang lainnya aku nggak kenal.
Dan yang bikin aku amazed, teman-teman MRT itu kan nggak kenal aku juga. Tapi aku datang sono, mereka nyapa loh. Nyapa, hai gitu. Jadi aku sama Ari tuh kayak berasa diterima baik di komunitas yang baru. Nggak ada perasaan, gue newcomers nih gitu. Nggak ada perasaan kayak gitu. Bisa aja ngeblend gitu, semuanya bareng-bareng. Dan teman-teman Marvelous adalah keluarga baru yang luar biasa yang Tuhan kasih buat saya sama Ari. Marvelous itu udah kayak second home. Saya jatuh cinta banget sama Marvelous. Dari pertama kali saya dibawa Cimelda ke acara Marvelous Night. Sarangnya yang Marvelous. Wow, keren banget nih Sisi ya. Berarti pada awal-awalnya nih tertariknya karena komunitasnya ya, Sisi ya, bener ya? Ya, Sama betul kayak Mincen. sama kayak ini ya, Sisi sama kayak Mincen ya, nggak kenal sebelumnya ya, tapi bisa Iya, ngobrol bareng nih di Zoom ini ya. betul. Keren. Thank you Sisi sharingnya. Nah, saya ke Randi dulu nih. Randi masih di sini nih, Randi. Masih dong, Ci. Oke, Randi, tadi kan kamu udah cerita nih background-mu nih. Berarti kan kamu memulai di bisnis ini pada saat masih mahasiswa ya, Randi ya. Betul. Nah, pada saat mahasiswa itu kan banyak tantangan tuh, Randi ya. Apa yang awal-awal membuat Randi tertarik untuk menjalankan bisnis ini dan akhirnya mau jalanin nih, Randi? Oke. Nah, kalau yang ngebuat tertarik, sebetulnya yang saya sempat jelasin tadi, Cing Chen, yaitu 5 poin ya. Bisnis ini tuh modalnya kecil, potensi profitnya besar, kemudian aman, legalitasnya jelas. Yang keempat itu, bisnisnya udah terbukti sustain di situasi ekonomi apapun, termasuk kayak sekarang ya, di pandemi pun bisnis ini tetap bisa sustain. Dan yang kelima, skema income-nya itu bisa kasih repeat income. Jadi ibaratnya kayak transaksinya 1 kali, tapi kita dibayarnya berkali-kali. Nah, itu yang membuat saya tertarik tuh awalnya. Kalau kenapanya mau join, ya awalnya itu tadi. Karena 2 alasan. Saya mesti bayar kuliah sendiri, dan juga mesti punya penghasilan sendiri nih sebelum lulus. Dan alhamdulillahnya setelah 1 tahun jalanin, itu bisa tercapai, bisa terwujud lewat bisnis ini. Jadi 5 hal itu yang ngebuat saya tertarik pada awalnya. Nah, pada waktu saya join, apakah langsung gampang-gampang aja gitu setahun jalanin tiba-tiba langsung punya uang 27 juta dan langsung punya penghasilan sendiri? Nggak juga, pasti ada tantangan. Karena saya juga awalnya kan nggak ngerti asuransi itu apa. Nggak ngerti juga cara jalanin bisnis ini seperti apa. Nah, bersyukurnya karena di MRT Group ini ada support sistemnya, yaitu kita diberikan webinar-webinar seperti hari ini. Zaman dulu masih offline ya sebelum pandemi ya, sekarang udah webinar. Saya jadi bisa belajar cara jalanin bisnis ini tuh gimana sih? Hal-hal apa aja sih yang diperluin untuk bisa jalanin bisnis ini? Jadi saya belajar dulu tuh, Ci, awal-awal. Saya belajar gimana jalanin bisnisnya dan saya praktekin ke lapangan dengan ke orang-orang yang memang saya kenal pada saat itu. Nah, karena zaman itu saya masih kuliah, kebanyakan orang yang saya kenal kan juga masih kuliah, Ci. Teman-teman sepantaran ya sama-sama semester 7, di mana uangnya juga masih dari uang orang tua. Jadi, konsep yang menurut saya bagus banget pada waktu itu, saya ceritain ke mereka tuh, contoh konsep 5P tadi. Menurut mereka juga bagus. Menurut mereka juga bisa bantu keluarga di Indonesia untuk bisa terproteksi juga. Dan mereka juga setuju bahwa itu akan bisa bantu mereka dan keluarga. Masalahnya adalah pada waktu diminta beli, semua say no, Ci. Jadi bahkan waktu itu saya cerita sampai dengan 20 orang, 20 orang pertama yang saya presentasiin, yang saya ceritain konsep seperti 5P tadi, itu nggak ada yang beli. Jadi itu tantangannya di awal-awal tuh, bahwa ternyata kenalan saya kebanyakan masih orang-orang yang belum berpenghasilan. Jadi waktu itu saya konsultasi ke orang yang ngajak saya. Gimana nih caranya supaya saya bisa segera dapat hasil gitu ya. Nah, waktu itu si leader saya, dia nanya, coba dong kamu cerita ke saya, kalau kamu jelasin ke orang lain tuh gimana sih tentang konsep asuransi. Akhirnya saya latihan tuh sama leader saya. Ibaratnya leader saya seolah-olah jadi teman saya. Nah, saya cerita, terus leader saya bilang, yang kamu jelasin udah beneran. Yang kamu ceritain udah oke. Saya pun kalau jadi calon nasabah, saya pasti beli sama kamu. Nah, yang kedua, si leader saya tanya, coba deh, saya mau tahu, kalau misalnya nih orang ada pertanyaan ini, kamu jawabnya apa? Kalau ada pertanyaan ini, kamu jawabnya apa? Jadi dites tuh tanya jawab. Dan semua jawaban saya dibilangnya benar. Nah, masalahnya adalah pada waktu ditanya pertanyaan ketiga,
coba dong kamu ceritain ke saya 20 orang ini yang kamu ceritain profilnya seperti apa. Dan di situ ternyata masalahnya, Ci. 20 orang yang saya ceritain, semuanya orang yang belum berpenghasilan. Jadi wajar aja kalau mereka belum bisa beli. So, masalahnya saya itu, solusinya adalah saya perlu bikin list orang-orang lain yang saya tahu persis bahwa mereka udah berpenghasilan. Akhirnya saya bikin tuh list nama baru. Jadi saya waktu itu akhirnya ceritanya ke orang-orang yang jauh lebih tua daripada saya. Kenalan saya pada waktu saya ngeband, itu kan kebanyakan lebih tua daripada saya. Saya datangin mereka tuh untuk cerita. Kemudian senior-senior saya zaman kuliah, dosen saya pada waktu kuliah, itu yang saya ceritain. Dan di situ, akhirnya di orang ke-21, itu alhamdulillahnya menuai hasil, Ci. Saya closing pertama itu di orang ke-21. Itu kenalan saya waktu ngeband dulu. Jadi dia sempat jadi salah satu sound engineer saya. Umurnya pada waktu itu, saya kan 21 ya mulainya. Dia waktu itu umur udah 38. Udah pasti berpenghasilan, udah pasti berkeluarga juga. Jadi pada waktu saya ceritain, dengan konsep yang sama ke 20 orang sebelumnya, ternyata dia beli. Ya udah, saya tanya dong ke dia, apa sih yang ngebuat lo mau beli setelah semua proses administrasi beres ya? Terus dia cerita, jadi gini Ran, gue tuh sebetulnya ini baru aja ditawarin sama agent Prudential juga minggu lalu. Persis produknya sama kayak yang lo ceritain. Terus gue minta waktu sama dia, boleh nggak gue discuss sama bini gue dulu? Nah, akhirnya dibolehin sama agentnya. Jadi dia diskusi sama istrinya dulu, dan ceritanya dia udah oke sama istrinya. Tapi gini Ran, gue tuh lupa ngabarin dia. Dia juga belum follow up gue lagi. Pas banget lo ngajakin ketemu. Dan lo cerita produk yang sama. Jadi gue pikir gini deh, produknya sama, perusahaannya sama. Mendingan gue beli sama lo dong, karena gue lebih kenal sama lo. Ya udah, jadi ternyata itu Ci, alasan orang itu beli. Dia punya uangnya dan dia punya hubungan yang baik dengan kita. Kira-kira gitu, Ci Mincen. Wow, keren ya. Berarti nggak ada alasan ya kalau seorang background mahasiswa nggak bisa berhasil di Prudential ya, Betul, Randi ya. betul. Nah, jadi intinya sih teman-teman bukan salah di kitanya, tapi harus cari marketnya yang benar-benar sudah bisa berpenghasilan. Betul ya, Randi ya? Betul, Ci. Nah, oke. Thank you, Randi. Sekarang saya ke Lucky nih. Ki, kira-kira kalau kamu sendiri nih, Ki, apa yang awal-awal nih membuat kamu tertarik untuk di bisnis ini dan kenapa kok kamu akhirnya mau jalanin nih, Ki? Oke, jadi gini ya, Mingjian. Saya yakin di sini nggak ada teman-teman yang mungkin pernah bernasib seperti saya, ya kan? Tapi mungkin saya mewakili teman-teman di luar sana, ya kan, yang sekarang ini mungkin mengalami yang namanya dirumahkan, ya kan, di PHK dan lain-lain, ya kan? Di tahun 2010 dan 2012 saya sudah mengalami hal itu. Jadi di 2008 saya sudah kan kalau misalkan saya nih lulusan desain grafis ya, desain komunikasi visual, pasti kan secara anak muda masih idealis pasti harus kerja sesuai dengan jurusannya. Ya, jadi kerja juga tuh, kerja desain grafis di tahun 2008. Tengah-tengah kerja tiba-tiba aku dapat nih penawaran. Luki, kamu mau nggak? Kan kamu maksudnya udah lumayan senior. Waktu itu tahun 2008 udah lumayan senior 2 tahun di dunia DJ juga, di dunia malam gitu. Ya, terus habis itu dapat penawaran, mau nggak main di klubnya ini, dapat gajinya sekian. Ternyata gajinya lebih gede, hampir 2 kali lipat. Nah, waktu itu kan memang niatnya, aduh, pengen punya duit banyak. Ya udah, akhirnya Mincian aku waktu di 2008 itu setelah aku terima kerja di desain grafis selama 6 bulan di advertising situ, itu aku kerja malam juga, tapi kerja malamnya itu seminggu 3 kali, tapi dapatnya 2 kali lipat daripada gaji yang di pagi gitu. Itulah namanya pekerjaannya. Kadang-kadang kita nggak tahu. Kadang-kadang yang cuma kursus 2 bulan aja dapatnya bisa lebih gede gitu. Tapi di 2009 baru setahun kerja di desain grafis itu di perusahaan advertising, perusahaanku ini bangkrut gitu. Jadi dia perusahaan baru yang nggak berhasil menjalankan konsepnya. Setelah itu di 2012 ternyata klubku ini juga tutup Injen gitu loh. Jadi mungkin kalau teman-teman sekarang ngomong aduh dirumahkan ini di PHK dan lain-lain, saya udah mengalami dulu. Jadi saya sudah mengalami gitu. Terus
Nah, terus habis itu gini, Mingchen, aku cari kerjaan, memang cari kerjaan di mana aku tuh kepengennya kerja yang kerjanya fleksibel, waktunya fleksibel, bisa dikerjain, maksudnya nggak ada jam kantor jam 9, jam ini, tapi yang duitnya banyak, gitu. Nah, di situ terus ada salah satu temen yang kebetulan dia leaderku, dia ngajakin aku di bisnis Prudential, dan aku lihat tuh komisinya. Nah, waduh, kok bisa ya dapat tanda tangan sekali, dapatnya 5 tahun, dapat terus gitu loh. Dan ini waktunya bisa dijalanin kapan aja dan di mana aja gitu loh. Jadi aku akhirnya terima lah untuk kerjaan di Prudential ini, Mingchen. Itu sih. Nah, setelah itu juga gini, Mingchen, kenapa? Sebenarnya gini, kalau mungkin saya juga bisa mewakili teman-teman yang barusan melihat acara ini, yang mungkin merasa saya nggak ada background sales dan lain-lain. Saya sama, teman-teman, nggak ada background sales. Sekolah SMA jurusan IPA, habis itu kuliah masuknya desain grafis, habis desain grafis kerjanya DJ, sekarang asuransi, jadi nggak ada hubungannya semua. Cuma bedanya saya mau belajar itu aja. Jadi kalau udah kayaknya ini oke nih, saya mau belajar, oke saya serius. Nah, kenapa saya juga pilih Prudential, teman-teman, yang maksudnya kita bisa tanpa modal, minim modal lah ya, minim modal, terus habis itu saya juga pengen punya cita-cita, Mingchen. Kenapa? Cita-cita saya salah satunya itu pengen aktualisasi diri sebenarnya. Karena aku lihat tuh waktu itu aku beranggapan kerja DJ itu udah kayak artis loh, kayak CCC juga kan ada happy-nya tuh lihat acara-acara dan lain-lain, sama tuh aku tiap malam dugem, teman-teman ya. Jadi itu bukan pekerjaan, itu pasti happy terus tuh, teman-teman. Tapi teman-teman nasibnya itu apa ya? Kayak BPJS itu loh, teman-teman, budget pas-pasan jiwa sosialita itu loh. Nah, terus habis itu akhirnya aku merasa di luar sana teman-teman aku udah pada pergi ke luar negeri, padahal kerjaannya nggak sekeren aku gitu loh. Nah, aku pernah waktu kerja DJ, kerja siang malam, punya tabungan pergi ke Singapura, pernah tuh, Mingchen. Tapi tahu nggak, Mingchen, waktu ke Singapura bareng sama teman-teman itu bertengkar di sana. Yang satu mau ke Universal Studio, yang satunya lagi budgetnya pas-pasan, jadi bilang nggak usah lah ngirit-ngirit. Nah, yang satunya lagi udah terlanjur di sini, ngapain nggak pergi gitu. Nah, kayak gitu, Mingchen. Jadi akhirnya aku mutusin kerjaan apa ya yang aku bisa mewujudkan semua impianku gitu, Mingchen. Wow, keren ya. BPJS itu ada kepanjangannya loh, Luki. Apa? Ya tadi itu budget pas-pasan jiwa sosialita. Budget pas-pasan jiwa sosialita, ya benar ya. Iya. Oh, sekarang barisan para jomblo sukses ya. Oh, baru lagi gitu ya. Jadi yang masih jomblo di sini ya, jangan sakit hati ya, cepat segera cari ya. Oke, berarti kalau dari Luki sendiri nih, impiannya Luki nih jauh lebih tinggi ya daripada dengan pekerjaan apapun gitu. Pokoknya satu kemauannya, asal mau belajar, nggak ada yang nggak bisa ya, Ki ya. Buktinya kamu bukan background marketing pun aja bisa, bener ya? Ya. Oke, thank you Luki. Nah, Ki, berhubung kamu tadi udah jawab seperti itu tuh. Nah, ada pertanyaan berikutnya nih lumayan berhubungan juga nih, Ki. Kan kamu kan background-nya kan nge-DJ tuh, sama desain grafis juga, kan nggak ada hubungannya sama marketing ya. Nah, pasti pada saat awal-awal lu join, pasti ada something nih kan, cara penyesuaiannya atau kayak gimana. Nah, boleh nggak nih ceritain nih, first step-nya pada saat kamu awal join tuh apa yang kamu lakukan, cara-caranya gimana, kamu boleh nih kasih tips dan triknya untuk teman-teman di sini yang mungkin background-nya sama nih kayak kamu, Ki. Yang pasti penyesuaian diri, Mingchen. Oh, itu sudah pasti. Itu bukan hal yang mudah juga. Bayangin, Mingchen, aku udah biasa tuh tidur pagi, bangun siang. Sekarang harus bangun pagi. Bayangin aku tuh keluar lihat matahari, itu mata udah sakit. Kayak Dracula, tahu. Jadi itu setiap kali mau bangun pagi itu aku udah males gitu. Kayak kelelawar ya, Ki ya? Iya, gitu. Terus habis itu yang pasti ya harus belajar. Lalu first step yang saya lakukan ya saya pokoknya niat saya baik, saya hanya ingin bercerita tentang konsep ini. Saya nggak peduli lu mau ambil atau enggak, yang penting aku coba cerita. Karena aku sendiri tahu ini produk ini bagus, jadi ngapain aku kok worry, kenapa kok harus malu cerita gitu loh. Jadi udah aku cerita aja gitu. Jadi semua yang aku lakukan, seluruh kontak yang ada di HP-ku tuh udah list nama tuh. Nggak usah canvassing ya kan, udah taruh di buku, udah tulis-tulis itu udah dapat banyak, itu yang di telepon udah banyak sekali itu. Jadi ya langkah saya dari situ sih. Lalu ngikutin kelas juga yang ada di Prudential, yang ada di MRT. Itu, Mingchen.
Oke, berarti cukup dengan follow sistemnya MRT ya teman-teman, Luki ya? Karena kan Ya, MRT sudah sediain semuanya ya, kita tinggal pakai ya. Benar ya, Ki? yes. Nah, jadi bagi teman-teman yang baru di sini jangan khawatir. Kalau nggak bisa apa-apa, cukup ikutin semua support system yang sudah dibuat oleh MRT Group. Nah, pasti nanti jadinya bisa kayak teman-teman yang ada di sini. Oke, thank you Ki sharingnya. Nah, sekarang saya ke Sisi nih. Nah, Sisi, kan Sisi ini background-nya kan keren banget nih ya, sudah oke lah ya. Seorang pengusaha pasti kan income-nya juga nggak main-main. Nah, pada saat awal biasanya kan kalau pengusaha itu kan lebih ini ya, lebih kayak bos ya, Sisi ya. Nah, kalau di sini kan kita kebalikannya, bener ya Sisi ya. Nah, pada saat awal-awal nih Sisi join nih, first step-nya gimana? Terus cara menjalankan di bisnis ini tuh mungkin bisa kasih tips dan triknya nih untuk teman-teman yang background-nya hampir mirip nih sama Sisi. Oke, Mincen. Apa ya? Waktu aku pertama kali decide untuk coba, aku mantepin hati dulu sih. Aku bilang sama diri aku sendiri, oke, gue mau coba nih jalanin bisnis ini. Ini beda loh bisnisnya sama gue yang sebelumnya. Tapi gue mau coba. Yang sebelumnya kan aku jualan barang. Ada bentuknya tuh, ada barangnya. Mereka bayar, mereka terima barang. Kalau asuransi kan nggak kelihatan, nggak ada bentuknya. Jadi yang dijual tuh kepercayaan. Itu yang aku pegang sampai sekarang. Memang awal-awal challenging banget sih. Tapi saya udah putusin, saya mau coba, berarti saya harus jalanin. Aku bilang sama Ari. Ari itu suami aku ya, by the way. Oke, Dut, kita coba ya. Kasih waktu 3 bulan. Kalau 3 bulan gue nggak berhasil, artinya gue nggak bisa. Lu jangan paksa gue lagi. By the way, ini mindset yang nggak bener nih teman-teman ya. Jangan ditiru, alias jangan try this at home. Ari langsung bilang, oke, katanya gitu. Terus yang aku lakuin pertama-tama, aku tanya ke leader aku, Cimelda, Ci, aku mau coba, aku mau belajar produk-produknya Prudential. Karena selama ini aku taunya produknya Prudential tuh cuma kartu rumah sakit aja. Nggak tahu juga dalamnya apaan. Terus aku harus apa, Ci? Gitu. Imelda bilang, oh iya kamu datang aja ke JDC hari Sabtu ikut training. Aku datang tuh sama Ari ke JDC untuk ikut training. Kelasnya aja Cimelda yang pilihin. Pagi aku masuk apa, siang masuk apa. Senin aku datang ke MRT. Semua acara aku ikut. Acara Marvelous aku ikut. Nggak ada bolong-bolong deh. Istilahnya aku follow sistem bener-bener. Aku bener-bener kasih waktu 3 bulan itu pol-polan. Dan awal-awal itu yang aku approach adalah orang-orang terdekat aku dulu. Keluarga aku sendiri. Mereka aku praktekin tuh apa yang aku dapat dari training. Closing nggak? Dari 11 orang yang aku approach, cuma 2 yang closing. Itu juga mami aku sama tantenya Ari yang aku berhasil closing. Itu pun kayaknya nih, mereka tuh kasihan sama aku loh. Makanya mereka closing. Terus bulan kedua, Juli tuh ya berarti ya, aku tanya Cimelda, Ci, kalau Sisi mau ke AAD harus gimana? Cimelda jelasin tuh jenjang karirnya. By the way, Cimelda ini udah sering banget jelasin ini, bukan baru kali ini doang. Cuman karena aku belum berminat, jadi aku iya aja, nggak masuk ke otak. Jadi Cimelda ngomong, iya Ci, gitu. Leader saya ini hebat loh, nggak pernah nyerah. Kalau Cimelda nyerah, nggak ada Sisi di sini. Thank you Cimelda Kwandi yang nggak pernah nyerah sama Sisi. Yang selalu support Sisi sama aku. Lanjut ya. Habis dijelasin, aku bilang sama Cimelda, oke Ci, aku mau adik. Habis aku selesai sama Cimelda, aku pulang kan sama Ari. Di mobil aku bilang, Dut, Kepi gue mau tutup. Ari nggak tanya lagi kenapa. Dia langsung, oke. Kepi itu merek dagang aku sebelumnya. September officially Kepi aku tutup. Semua barang aku jual. Gawangan, patung, dan lain-lain semua lenyap. Karena gue takut kalau misalnya masih ada sisa-sisa, nanti ada batu sandungan di Prudential, gue akan balik lagi. Jadi semua udah aku jual, aku bersihin. Karena saya udah putusin
saya mau benar-benar fokus di Prudential. Kurang lebih kayak gitu, Mincen, perjalanannya. Wow, keren, keren. Oke, teman-teman ya, banyak juga nih yang background-nya pengusaha, tapi satu nih kelemahannya, mereka jarang banget mau lepas jubahnya pada saat masuk di Prudential. Bener ya, Sisi ya? Tapi Sisi ini beda banget. Beliau benar-benar lepas bajunya, lepas jubahnya yang pebisnis itu untuk sama-sama belajar mulai dari nol ya, Sisi ya, di MRT ya. Wow, keren banget. Sukses buat Sisi ya. Oke, thank you Sisi. Nah, Sisi lanjut lagi nih, mumpung lagi semangat banget nih ya saya tadi dengerinnya. Terkait dengan significant 5 years yang tadi dijelasin sama Randi nih. Boleh nggak nih Sisi sharing sedikit lagi nih? Apa perjalanan luar biasa Sisi bersama Prudential, terutama bersama MRT Group nih? Di sini saya punya keluarga baru, sahabat baru, teman baru, lingkungan baru, yang luar biasa. Saling support dan happy semua kalau misalnya bisa sukses sama-sama. Menurut teman-teman nih, ada nggak sih bisnis yang kayak gitu? Ada ya, di sini nih, di MRT, di Prudential. Di bisnis Prudential kita bisa saling bagi, nggak ada rasa takut. Belajar bareng, semua rata. Nggak ada yang merasa lebih hebat, nggak ada yang ngerasa lebih pinter. Ini nih foto, ini nih, waktu kita pergi sama-sama, Marvelous pergi ke Jogja. Ada OGG, yang ini kita ke Bali, sama-sama. Happy loh bisa pergi liburan bareng sama Marvelous. Di sini nih bener-bener kita nggak ada yang merasa lebih pinter. Yang punya pengalaman lebih akan dengan senang hati bagi-bagi ilmunya sama kita. Di luar sana nih, bisa nggak sih kita nanya sama teman bisnis kita, misalnya, lu beli baju itu di mana? Modal berapa? Nggak bakalan dikasih tahu ya teman-teman ya. Persaingan bisnisnya ketat. Tapi di bisnis kita, bisa loh kita nanya, Ci, kok kemarin lu closing big cash jualan apa? Approach-nya gimana? Atau enggak, kok, Ci, gue punya temen nih, background-nya gini. Gue bisa tawarin apa ya ke dia ya? Cara ngomongnya gimana ya? Bisa aja atau bisa banget di sini kayak gitu, Mincen? Kalau di mana? Di bisnis konven ya, Ci? Di bisnis Prudential. Di bisnis Prudential kita semuanya kasih semua, Ci, ilmunya. Bener Nggak ya? ada ditutup-tutupin. Bisa banget ya berarti ya. Mereka akan dengan senang hati kasih tahu kita caranya, ilmunya tanpa ada yang diumpet-umpetin. Satu hal lagi nih yang saya dapatkan selama saya di sini ya. Saya juga baru sadar karena papi, mami, sama adik saya bilang langsung ke saya, lu tuh sekarang sabar jauh loh dibandingin dulu. Setelah saya pikir-pikir sih bener juga ya. Saya sekarang jarang marah. Orang ngomong apa ya oke aja deh pokoknya. Nggak kayak dulu, kayak petasan banting guys. Disenggol dikit marah, nggak suka langsung tembak gitu. Langsung ngegas. Kayak gitu deh, Mincen. Gitu ya, Sisi ya. Keren. Berarti di sini bertumbuhnya bukan hanya dari segi income aja ya, Sisi ya, tapi dari segi mindset, attitude semuanya berubah ya. Oke, thank you Sisi. Nah, saya mau ke Randi nih. Randi, terkait significant 5 years yang Randi tadi sharing sendiri nih, boleh nggak nih sharing ke kita nih, apa perjalanan luar biasa Randi bersama Prudential, terutama bersama MRT Group nih, Randi? Oke, thank you Ci Mincen pertanyaannya ya. Kalau yang saya rasain sendiri secara pribadi, significant 5 years ya, atau bahkan ya kalau sekarang bicaranya berarti significant 8 years selama saya jalanin bisnis Prudential. Tadi saya udah cerita teman-teman, saya mulai bisnis ini di umur 21 tahun, sejak saya mahasiswa semester 7 di Universitas Prasetya Mulia. Kalau ditanya apa sih perubahan signifikan yang paling berasa, yang pasti adalah pertama adalah perubahan diri, Ci. Dulu saya itu waktu masih ngeband, itu kan benar-benar ya udah fokusnya sebagai anak metal gitu kan. Nah ini foto saya zaman dulu nih.
Ciming Chen, teman-teman juga bisa lihat ya. Dulu tampilan saya kayak gini waktu saya ngeband. Bisa bayangin ya, kalau teman-teman bayangin dulu saya umur 21 tahun pada waktu baru mulai jalanin bisnis ini. Kalau teman-teman sebagai calon nasabah, diketemuin sama agent yang tampilannya kayak gini, kira-kira ditawarin asuransi mau beli nggak? Saya pribadi kalau lihat foto saya zaman dulu, kayaknya gue nggak beli deh. Nah, cuman boleh. Serem juga ya, Randy ya. Boleh lihat ya, kalau misalnya dulu saya itu mulainya dari posisi seperti ini, teman-teman. Mulai bisnis ini dengan tampilan seperti ini. Jadi bayangin ya, kalau saya merasa ada kesulitan di awal-awal, kenapa orang-orang pada nggak beli nih sama gue? Ya bayangin aja kalau saya lihat foto saya zaman dulu, kayaknya gue juga nggak beli deh sama diri gue zaman dulu kalau ditawarin asuransi. Gitu ya. Nah, cuman ya bisa dilihat. 8 tahun kemudian, hari ini, teman-teman bisa lihat saya seperti sekarang. Penampilan udah jauh berubah, itu yang salah satu yang saya syukuri. Karena di sini juga kan kita diajarin grooming. Bahwa pada waktu kita mau ketemu sama calon nasabah, ya kita profesional. Profesional itu nggak mesti pakai jas atau apa ya, yang penting kita rapi, enak dilihat gitu loh. Jadi orang juga lebih gampang percaya sama kita. Jadi saya belajar banget tentang perubahan diri tersebut. Dari perubahan penampilan, perubahan untuk pola pikir, perubahan untuk cara komunikasi, itu saya belajar banget. Dan itulah yang saya bawa akhirnya membuat saya jadi menuai hasil yang signifikan dalam perjalanan saya di bisnis ini. Bisnis ini bisa dibilang, Ci, adalah saksi hidup saya dari saya single, saya pacaran, saya nikah, sampai punya anak. Gitu ya. Jadi selama 8 tahun perjalanan di bisnis ini, saya melalui itu, teman-teman, perjalanan dari single, pacaran, nikah, dan punya anak. Dan ini adalah foto-foto saya sama pasangan saya, teman-teman. Kita punya hashtag itu adalah Run Till the End. Ini adalah perjalanan kita, istri saya juga jalanin bisnis Prudential bareng sama saya. Ini adalah foto-foto kita yang kita dokumentasikan. Jadi bayangin teman-teman, mungkin di sini ada teman-teman yang juga masih single, atau lagi pacaran, atau lagi berencana nikah. Salah satu hal yang paling saya syukuri di bisnis ini adalah perjalanan hidup tersebut, itu saya bisa lewati dan saya bisa kasih yang terbaik buat pasangan saya. Kita dulu, Ci, punya cita-cita untuk bisa pre-wed itu di luar negeri sebelum kita married. Nah, kita married 2019 September. Di 2018, alhamdulillah waktu itu dapat satu pencapaian dari Prudential yang akhirnya di 2019-nya kita berdua diberangkatin ke Berlin. Nah, kita tuh pengen banget, Ci, pre-wed di salah satu kota impian kita tuh Praha. Nah, Praha itu, Ci, kalau Ciming Chen bayangin, teman-teman juga mungkin bayangin, itu kota yang cantik banget, teman-teman. Itu ngedip aja, lihat kanan kiri, semuanya cantik. Nggak perlu jago foto, di sana foto sisi sudut kota manapun, itu bagus pasti hasilnya. Saya ada foto depan apartemen saya, waktu itu yang kita tempat nginep, itu depan apartemen, itu foto pakai handphone biasa aja udah kayak lukisan. Bagus banget kotanya, makanya kita pengen banget pre-wed di situ. Akhirnya waktu kita dapat perjalanan ke Berlin, Ci, kita lihat Berlin ke Praha itu naik kereta deket banget. Itu cuma 2 jam naik kereta. Ya udah, akhirnya kita extend ke Praha dan kita pre-wed di sana, Ci, hire fotografer lokal, dapat foto bagus-bagus. Akhirnya foto-foto itu kita tampilin waktu nikahan kita. Dan itu kita bersyukur banget punya kesempatan untuk bisa wujudin itu. Sampai pada waktu rangkaian acara pernikahannya sendiri, yang bawah ini foto-foto extend-nya tuh. Setelah dari Praha kita lanjut juga waktu itu ke kota-kota lain, ke Vienna, ke Milan, Amsterdam, sampai ke Milan, Vienna, Amsterdam, betul, extend-nya ke situ. Dan itu foto-fotonya lumayan banget tuh, akhirnya kita dapat banyak banget stok buat kita pajang di nikahan kita pada waktu acara pernikahan. Dan rangkaian acara pernikahan setelahnya, itu saya bersyukur banget karena saya ada di Prudential, Ci. Jadi mungkin di angkatan saya, itu mungkin masih banyak banget teman-teman saya yang nikahnya full biaya orang tua. Nah, yang saya perhatiin adalah kalau nikahannya full biaya orang tua, berarti kendali atas acaranya itu full orang tua juga. Yang saya perhatiin di teman-teman saya. Jadi saya tuh sama istri saya kepengen banget bisa berkontribusi juga di dalam pernikahan kita. Sehingga kita juga punya andil untuk menentukan vendor-vendor yang kita mau, untuk menentukan rangkaian acara yang kita mau bikin. Dan bersyukurnya, Ci, ini alhamdulillah banget, saya ada di bisnis ini, rangkaian acara dari mulai lamaran, pengajian, sampai dengan akad dan resepsi, kita jadi bisa kontribusi ke dalam rangkaian acara kita.
dan kita laksanakan acara pernikahan kita kemarin September 2019 itu di salah satu tempat di Jakarta namanya Sampurna Strategik, dan itu sama kayak Praha tuh Ci, bayangannya itu gedung yang kita impian banget. Gedungnya cantik banget, kita udah bayangin kalau kita bisa nikah di situ, dan akhirnya benar-benar terwujud di September 2019. Itu Ci, yang saya ngerasain bersyukurnya adalah perjalanan bisnis saya ternyata juga menjadi saksi hidup. Dari saya single, pacaran, nikah, sampai sekarang punya anak. Gitu Ci Mingchen. Wow, keren ya. Soalnya kamu memulainya pada saat masih mahasiswa ya, Randi ya, di bisnis ini ya. Nah, jadi nggak zamannya tuh sekarang. Kalau merit masih pakai dana orang tua nih. Kalau misalnya kita merit pakai dana sendiri, jauh lebih keren ya, Randi ya. Karena kita bisa nentuin sendiri. Setuju banget tuh, Randi ya. Oke, saya sekarang ke Lucky nih. Ki, terkait Yes. dengan significant 5 years yang tadi dijelasin oleh Randi nih. Boleh sharing nih ke kita-kita, apa perjalanan luar biasa kamu bersama Prudential, terutama bersama MRT Group nih, Lucky? Oke, yang pasti dari segi JCC tadi dapat keluarga baru, saya juga dapat. Terus juga jadi Adrian juga tadi dia dapat juga trip-trip luar negeri. Saya juga bisa aktualisasi diri teman-teman. Jadi benar-benar bisa jalan-jalan ke luar negeri tanpa ini ya, tanpa apa ya, tanpa harus maksudnya budget yang ngepres gitu. Ya puji Tuhan lah semuanya itu terwujud dari melalui bisnis Prudential. Ya kan, saya juga ada beberapa trip juga pergi bersama Prudential. Yang pertama waktu itu ke Tokyo, kita nginepnya di Intercontinental ya, itu saya lihat tuh semalam itu hotelnya aja kalau nggak salah 6,5 juta semalam, 6,5 juta atau 7 juta, antara itulah yennya itu. Itu tahun 2015 ya, tahun 2015. Terus juga pernah dapat ke Paris ya kan, dan masih banyak trip juga. Nah juga mungkin yang saya berhasil buktikan sih juga yang dari bisnis ini yaitu mungkin bisa slide ya, slide fotonya ditampilin. Ya waktu ngejalanin bisnis ini tahun keempat, saya sudah berhasil mendapatkan satu aset ya. Nah itu jadi satu aset. Nah kemudian yang puji Tuhan juga nih teman-teman, mungkin banyak teman-teman yang mikirnya kayak gini, waduh masa-masa pandemi kayak gini, gimana nih kerjaan asuransi? Nah ini teman-teman yang sebelah kanan itu saya berhasil di tahun lalu justru saya berhasil menambah satu aset lagi, di mana lokasinya itu di perumahan elit yang memang benar-benar saya impikan sebelumnya itu. Jadi benar-benar luar biasa kok bisnis ini teman-teman. Nah, terus setelah itu saya juga berhasil membuktikan bahwa di bisnis ini tuh kita punya flexible time ya. Jadi pada saat tahun lalu mungkin next slide ya. Jadi mama saya sakit. Jadi pada saat kita itu fokusnya ke pandemi semua, saya sama mama saya malah berjuang karena mami positif kanker tiroid stadium 4 sudah penyebaran. Jadi saya satu-satunya anak yang punya waktu nungguin ya kan. Dan saya juga merasa melalui bisnis ini juga saya berhasil bantu banyak orang ya teman-temannya. Nah itu salah satu yang di sebelah kanan itu salah satu klaim perawatan rawat inap mama saya yang terakhir sampai akhirnya di bulan tanggal 2 Januari tahun ini sudah dipanggil Tuhan karena kansernya mendadak udah nyebar ke otak, ke liver, ke tulang belakang, ya kan, terus di paru-paru, jadi udah nyebar kemana-mana. Jadi ini rawat inapnya selama dia 1 bulan. Kalau total mami saya kanker itu selama 6 bulan, total perawatan seluruhnya itu sudah hampir 800 juta sekian. Nah ini adalah contoh saya bantu mama saya, pengobatan mama saya semaksimal mungkin. Itu 1 bulan saya habis 289 juta. Nah itu di cover sama Prudential. Saya hanya bayar biaya tidak dijamin. Biaya tidak dijaminnya apa? Yaitu kebanyakan hal-hal yang non medis kok teman-teman. Jadi teman-teman bisa baca di bawahnya antara lain kain kafan, plester pasti, tegaderm untuk keperluan jenazah. Jadi pada saat meninggal itu teman-teman. Jadi itu yang saya rasakan di bisnis Prudential, Mingchen. Wow, keren banget nih, Lucky ya.
Jadi di bisnis ini bukan hanya untuk bantu kita sendiri untuk jauh lebih bagus, tapi bisa bantu banyak orang ya Luki ya. Nah, Ki, kasih pesan singkat nih Ki, buat teman-teman yang sudah hadir di pagi hari ini yang tadi udah dengerin Significant 5 Years nih Ki. Oke, jadi kalau untuk pesan-pesan saya yang terakhir mungkin gini ya, semua keputusan untuk join atau tidak di bisnis ini itu tergantung sama teman-teman. Tapi teman-teman, saya boleh kasih tahu ya teman-teman ya, pertama teman-teman udah lihat tadi kesempatannya seperti apa, peluang bisnisnya seperti apa, kita udah belak-belakan tunjukin ke teman-teman. Dan juga teman-teman, asuransi pada saat situasi seperti ini itu merupakan salah satu kebutuhan yang sangat-sangat vital, ya kan? Itu saya sudah membuktikan sendiri kok teman-teman. Walaupun saya tidak bisa keluar rumah, masih banyak orang yang tahu, lebih banyak orang yang aware dan telepon ke saya. Dan puji Tuhannya adalah Prudential mensupport dengan teknologi juga. Jadi saya nggak perlu keluar rumah, klien udah bisa tanda tangan jarak jauh. Kita sudah difasilitasi oleh Prudential. Nah, mungkin itu sih, Vincent. Oke, thank you Luki. Nah, Randi, boleh nggak nih kasih pesan singkat nih buat teman-teman yang sudah dengerin sharing kamu tadi pagi? Boleh nih Randi, silakan. Oke, mungkin lebih fokus ke bagaimana teman-teman bisa nyikapin peluang bisnis yang ada di sini ya. Karena gini teman-teman, kalau ada sebuah peluang bisnis yang potensi income-nya bisa besar, tapi untuk mulainya butuh modal yang lumayan, katakan misalnya untuk join mesti taruh modal dulu 10 juta. Saya yakin teman-teman pasti akan mikir dulu. Itu wajar kalau memang perlu hitung-hitung dulu antara modal sama potensi profitnya. Bisnis ini kita mulai nggak perlu pakai modal. Nggak butuh pengalaman khusus, nggak ada resiko uangnya juga. Jadi pada waktu teman-teman ngelihat peluang ini, bisa banget nih kayaknya wujudin impian-impian saya. Saran saya sih, teman-teman, ini ngutip sedikit dari tagline-nya dua perusahaan yang baru merger ya. Menurut saya mulai aja dulu, pasti ada di jalan. Gitu. Oke, thank you Randi. Intinya mulai aja dulu, baru pikirnya nanti ya belakangan ya. Jangan dipikir-pikir dulu ya Randi ya, nggak jalan-jalan nanti. Betul. Thank you Randi. Nah, sekarang ke Sisi nih. Sisi boleh nggak nih kasih pesan singkat nih buat teman-teman yang sudah hadir di pagi hari ini, yang sudah dengerin Significant 5 Years tadi pagi. Kurang lebih sama deh sama Randi. Yang penting mau dulu, coba dulu. Kasih kesempatan diri kita untuk adjust dengan hal-hal yang baru. Tapi nggak bisa salah satu. Nggak bisa pilih coba aja atau mau aja. Pincang dia kalau dipilih salah satu. Karena dua hal itu saling mendukung. Dia harus jalan berdua dan kudu fokus. Kalau udah bilang mau coba, coba yang sungguh-sungguh. Jangan bilang mau coba, tapi nggak berani sharing ke orang lain. Bilang mau coba, tapi nggak pernah ikut training. Kalau nggak, trainingnya bolong-bolong. Menurut aku, hanya orang yang mau belajar, fokus, dan punya kepedulian tinggi yang bisa sukses dan bertahan di bisnis ini. Bisnis ini simple, tapi nggak gampang. Layak diperjuangkan. Jadi nggak usah ragu. Kalau saya bisa, teman-teman yang undang teman-teman bisa, kamu juga pasti bisa. Gitu, Mincen. Yes, thank you Sisi. Berarti intinya di sini coba dulu, tapi cobanya jangan main-main ya Sisi ya. Harus ikutin semua apa yang sudah disediakan oleh MRT Group. Betul ya? Oke, thank you Sisi, thank you Luki, thank you Randi, thank you. Nah, teman-teman, berhubung waktunya, iya ini udah lebih ya teman-teman ya. Mungkin ada feedback dari IT? Nah, teman-teman, sebelum saya akhiri acara pagi hari ini, ada feedback mungkin? Mas IT? Pak IT? Nggak ada? Oke, nggak ada ya? Oke. Nah, nggak ada ya, teman-teman ya. Nah, teman-teman, setelah acara siang ini, teman-teman boleh makan dulu nih, boleh istirahat dulu. Nanti jam 1 siang, kita ada acara lagi, yaitu yang namanya Great Saturday. Nah, nanti teman-teman bisa tanya sama pengundangnya ya, via pengundangnya teman-teman. Oke, teman-teman, tadi saya buka dengan doa.
Sekarang saya akan tutup dengan doa juga ya. Terima kasih Tuhan atas kelancaran acara pagi hari ini. Terima kasih buat Adrian, Lucky, Sisi yang sudah menyampaikan dengan baik sampai hari ini. Sebentar lagi kami akan rehat sejenak untuk nanti kiranya kami boleh mengikuti kembali acara Gear Saturday. Terima kasih Tuhan, semuanya kuserahkan ke dalam tangan-Mu. Amin. Thank you teman-teman semua, semangat pagi. Thank you semuanya, pagi.